Pernahkah kalian bayangkan bagaimana rasanya menjadi orang tua? Bagaimana jika kalian tiba-tiba jadi orang tua dan orang tuamu jadi remaja? Ya, itulah yang terjadi padaku. Dan aku di sini untuk menceritakan semuanya pada kalian. Halo semuanya, namaku Heaven. Aku 17 tahun. Tapi jangan sampai namaku menipumu, karena Heaven yang satu ini keluar langsung dari neraka. Kurasa aku tak pernah jadi anak yang paling mudah. Dulu saat aku lebih muda, aku sering mengamuk dan meledak-ledak. Pernah saat usiaku 8 tahun, ada anak cowok yang mengambil krayon hijau yang kuinginkan. Jadi kurebut itu darinya lalu mematahkannya jadi 2. Dia pun menangis dan guru turun tangan dan mencoba menyuruhku ke pojok hukuman. Jadi aku meneriakinya dan bahkan memberinya beberapa luka memar. Guru itu menelpon orang tuaku dan memberitahu mereka kalau ini merupakan kesempatan terakhir dan aku dikeluarkan. Saat mereka menjemputku, ayahku hanya menghela nafas dan terus diam. Tapi ibuku membentakku. Nah, kuharap kau puas sekarang, Heaven. Kau sudah permalukan keluargamu. Dan kini kamu harus temukan sekolah lain yang mau menerimamu. Sekarang, 9 tahun kemudian, hubungan antara aku dan ibuku semakin buruk daripada sebelumnya. Kami tak lagi berbagi pandangan yang sama atas apapun. Jujur saja, kami ini bagai orang asing. Ibuku sama sekali tak tahu bagaimana rasanya menjadi remaja. Dan aturan super ketatnya itu konyol. Misalnya, tak boleh punya pacar hingga usiaku 18 tahun. Tak boleh berpesta, tak boleh minum, tak boleh keluar malam lewat jam 20.30, tak boleh makan makanan tak sehat. Tidak. Ibu ini perusak kesenangan. Ya ampun, pikirnya siapa dia? Berusaha mengontrolku seperti ini. Aku jadi diri sendiri, berusaha mencari cara mengatasi aturan-aturan bodoh ini. Aku beralasan aku sedang ada acara menginap para cewek di rumah temanku, Claira. Lalu akhirnya pergi ke pesta. Kukatakan aku di klub setelah jam sekolah. Padahal sebenarnya aku kencan dengan cowok. Ku buang bekal makan siang sehat yang dibuatkannya untukku ke sampah dan memesan burger berminyak dan banyak sekali kentang goreng keju sebagai gantinya. Aku benci kenyataan bahwa ibuku mengacaukan hidupku dengan semua aturan bodohnya. Dan ibuku benci kenyataan bahwa aku kurang menghargainya untuk menuruti aturan bodohnya. Karena hal ini kami sering berdebat, sering sekali. Dan adik laki-lakiku John dan ayahku sering mendapati diri mereka terjebak di tengah-tengah. Kurasa mereka tak tahan dengan suasana dingin di antara kami. Jadi pada akhirnya mereka menyiapkan sendiri acara jalan-jalan keluarga. Dan tentu saja itu tak perbaiki. Apapun! Aturan ibu masih berlaku bagi kami di taman, dan dia bahkan menghentikan aku yang sedang ngobrol dengan cowok tampan ini, dan berteriak padaku agar mengurus John. Aku tak berada di sana untuk jadi pembantu. Kemudian setibanya kami di rumah, dia memaksa aku membantunya masak makan malam. Jadi kutuangkan bir ayah dan saat kukira ibu tak melihat, aku meneguk sisa yang ada di kaleng. Tiba-tiba ibuku berteriak, "Kau pikir apa yang sedang kau lakukan? Kau ini masih terlalu muda untuk minum." Aku hanya memutar mata dan mengatakan, "Apa sih? Itu cuma seteguk. Jangan terlalu tegang. Kalau tidak, ibu akan jadi kismis tua keriput." Kemudian kulempar kaleng itu ke lantai dan berjalan pergi. Dia memberiku tatapan tajam, tapi aku tak peduli. Kenapa sih ibu ini? Serius sekali? Jadi saat kami semua duduk di meja untuk makan malam, bisa kurasakan ketegangan antara aku dan ibu. Ibu memberikan pada John sepiring penuh nugget ayam. Tapi dia memberiku sepiring penuh brokoli. Hiyak! Mana nuggetku? Aku bertanya. Ibu menjawab, "John anak yang dalam masa pertumbuhan. Tapi kamu perlu makan sayur, karena kamu agak gemukan." Beraninya dia. Aku bahkan tak gemuk. Nyatanya aku ini kurus sekali, sampai bisa jadi model. Jika seseorang perlu menjaga berat badannya, itu dia, bukan aku. Dia adalah orang yang memaksakan dirinya memakai jeans ketat tua miliknya. Jadi ku ambil piring brokoliku dan membuangnya ke sampah. Ibuku berdiri dan berkata, "Ya sudah, lapar saja. Lihat saja apa aku peduli. Dan kamu bisa membereskan piringmu sendiri mulai saat ini." Aku membentak kembali. "Konyol, tidak ada apapun di dalam perutku. Dan ibu memberiku tugas-tugas. Apa ini bukan kekerasan terhadap anak?" Tapi kemudian ayahku mengagetkan kami dengan memukulkan kepalan tangannya ke meja. "Itu cukup, kalian berdua mulailah bersikap seperti orang dewasa." Kami berdua bergumam, "Maaf." Kemudian ayah mendapat ide gila. "Oke, jadi jika kalian berdua tidak bisa hidup harmonis, kenapa kalian tak bisa bertukar peran?" Ibu dan aku sedikit bingung. "Apa maksud ayah?" ujarku padanya. "Nah, itu sederhana. Heaven, kau akan bertukar peran dengan ibu dan melakukan pekerjaan rumah, belanja, membuat makan malam, dan menjaga John dan seterusnya. Sementara Ariana..." Ayah melihat ke arah ibu. "Kau akan jalani lagi tahun-tahun remajamu dan pergi ke sekolah. Katakanlah selama 2 hari.
Ibuku tampak senang dengan kesempatan menjadi aku. Sedangkan aku tak yakin. Maksudku, siapa yang suka menjalankan tugas-tugas? Lagi pula besok di sekolah adalah hari piknik kelas yang artinya tidak ada pelajaran, banyak makanan enak, dan banyak waktu luang untuk memandangi para cowok ganteng. Tapi ibu kelihatannya sangat bersemangat dengan ide menjadi diriku, jadi kuputuskan aku bisa mendapat keuntungan dari hal ini. Apa ini artinya aku tak harus mengikuti aturan bodoh apapun? Aku bertanya. Lalu ibu dan ayah mengangguk setuju. Baik kalau begitu, semua aturan ketat itu ditiadakan. Apa ini artinya aku bisa makan coklat di tempat tidur? John bertanya. Aku tersenyum lebar. Pastinya. Ibuku hanya mengangkat bahu dan berkata, itu tak apa Bu, sekarang aku harus menyiapkan barang-barangku untuk piknik. Dan dengan bersemangat ibu berlari ke lantai atas. Ini akan jadi angin segar, ya kan? Maksudku, apa sulitnya sih beneran jadi ibu? Keesokan harinya, John membangunkanku jauh lebih pagi dan memaksaku membuatkan sarapan. Sementara aku menuang sereal ke mangkuk untuknya, ibu muncul. Dia memakai topinya terbalik. Ya ampun, seseorang benar-benar harus memberitahunya. Ini sudah bukan tahun 90-an lagi. Bersenang-senanglah Haryana. Aku mengedip padanya. Kau juga, Bu. Ibu mengedip balik. Aku melihatnya lewat jendela. Saat ibu naik bus sekolah lalu menengok ke arahku dan memberi tanda perdamaian. Ya ampun, apa bisa ibu lebih tak keren lagi? Terserahlah, ibu boleh jadi lebay semaunya. Aku tak peduli selama aku punya seharian penuh di rumah sendiri. Atau paling tidak sampai aku harus menjemput adikku dari sekolah. Aku tak mau repot-repot mengisi mesin pencuci piring dan kulangkahi tumpukan baju kotor. Lalu kuputuskan untuk menghabiskan waktu pagi di sofa, nonton chick flick dan mengecat kuku. Inilah kehidupan. Beberapa jam berlalu dan aku sangat bosan dan lapar. Jadi aku pergi ke dapur untuk mencari makanan. Tapi lemarinya kosong. Kemudian kuperhatikan ada daftar belanjaan dan sejumlah uang di atas meja. Dengan enggan aku jalan ke toko setempat. Tapi kuabaikan daftar itu dan membeli banyak sekali snack. Hei, aku kan ibunya. Jadi aku yang buat aturan. Pada akhirnya aku dapati diriku sendiri sangat bosan. Sampai aku akhirnya benar-benar mencuci baju. Aku tak begitu tahu apa yang kulakukan. Jadi kumasukkan semuanya ke mesin cuci, mengutak-atik tombol dan berharap yang terbaik. Kemudian ponselku berdering. Itu adalah Claira. Jadi ku jawab dan dia mengatakan, "Hei, kenapa ibumu yang di sini bukannya kamu?" Ku ceritakan padanya tentang pertukaran itu. Kemudian menanyakan ibuku sedang apa. Dia diam sejenak kemudian berkata, Ya pastinya ibumu sedang menikmati piknik ini. Malah dia menunjukkan ke Bu Puller keterampilan melukis dengan teknik dabbingnya. Apa? Ibuku melakukan dabbing? Yang sudah tak ada lagi seorang pun yang melakukannya. Dan di depan guru sains kuno kami. Apa ibu mencoba mempermalukanku? Terserahlah. Ibu bisa lanjutkan itu. Aku ada pekerjaan rumah yang harus kulakukan. Ya ampun, tugas-tugas apa ini? Sepertinya benar-benar tak ada habisnya. Di penghujung hari aku begitu kelelahan sampai aku memesan makanan untuk semua orang lalu terbaring di depan TV. Aku akhirnya punya pilihan untuk begadang, tapi aku tak punya tenaga untuk itu. Kemudian hari esoknya aku masih melakukan lebih banyak tugas rumah. Temanku Patrick mengirimiku sebuah foto. Itu adalah ibu. Dia memakai kostum pemandu sorak yang memperlihatkan perutnya. Apa? Ibu hanya sedang berada di pertandingan football biasa. Tak ada yang berdandan untuk itu. Ketika Patrick mengirimiku foto lain, di dalamnya ibu sedang memainkan rambutnya dan menyentuh bahu seorang atlet. Ya Tuhan, apa dia sedang menggodanya? Terserahlah. Aku tak punya waktu untuk ini. Aku harus menjemput John dari sekolah kemudian pergi ke toko kelontong membeli bahan untuk makan malam. Kami sampai di rumah mendapati ibu berbaring di sofa dikelilingi bungkus kemasan dan kaleng kosong. Melihat ini dia berkata, "Oh, kalian sudah kembali." Kukatakan pada John untuk pergi ke kamarnya, kemudian aku segera mendatangi ibu dan berkata, "Kenapa berantakan begini? Bersihkan." Dia hanya nyengir padaku, "Enggak, kau tak pernah bersih-bersih. Jadi kenapa aku harus melakukannya? Lagi pula kita sudah bertukar peran. Ingat." Dia menghabiskan birnya lalu bersendawa keras sebelum melemparkan kaleng ke kakiku lalu berjalan pergi. Ini sangat menyebalkan. Aku sudah merapikan ruang tamu sekali hari ini. Dan sekarang aku harus melakukannya lagi. Ibu sangat tidak adil. Kemudian saat akhirnya aku berhasil mendapat istirahat 5 menit dengan meminum coklat panas, suara dentuman keras datang dari lantai atas. Itu adalah musik ibu. Sangat keras sekali, sampai membuat langit-langitnya bergetar. Ya ampun, ibu amat menyebalkan. Lalu tiba-tiba aku sadar, beginilah aku berperilaku. Ibu hanya menjadi diriku.
Jadi baiklah, kurasa aku agak sedikit kasar sesekali. Kurasa menjadi ibu tak semudah kelihatannya. Jadi kuputuskan untuk berdamai dengan membuat makan malam yang lezat. Tapi hanya ada satu masalah, aku tak bisa memasak. Bahkan terakhir kali aku mencoba masak, aku membuat krep dan wajahnya terbakar. Jadi untuk alasan keamanan, ku minta Clara dan Patrick untuk membantuku. Mereka mengambil kelas masak, jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan. Kami membuat sajian iga barbecue, burger, kue jagung, minuman anggur, dan untuk pencuci mulutnya, kue coklat lava dan pie blueberry. Aku bersumpah, makanannya tampak lezat. Aku ingin ngiler di atasnya. Ibu turun di bawah mengunyah permen karetnya dan melihat-lihat ponselnya. Tapi kemudian dia melihat makanan itu dan tergagap. Bagaimana kau bisa membuat semua ini? Aku bahkan tak bisa membuat makanan sebanyak ini. Aku hanya mengangkat bahu dan berkata, aku dapat sedikit bantuan dari temanku, tak masalah. Kemudian aku berhenti di depan ibuku dan berkata, aku minta maaf kalau selama ini aku jadi anak nakal. Aku tahu ibu melakukan banyak hal untukku dan aku janji akan bersikap lebih baik sejak saat ini. Ibuku mulai menangis dan berkata, aku juga minta maaf. Aku tahu tak mudah menjalani usiamu. Aku tak bisa mengikuti tren. Kukira dabbing itu populer. Pokoknya, mulai sekarang aku akan adil padamu. Dan kita akan bersenang-senang bersama. Setelah itu kami berpelukan. Kemudian ayahku berdiri dan berkata, nah, sekarang apa ada yang mau bertukar peran denganku? John segera mengangkat tangannya dan semua bisa melihat matanya berbinar-binar. Segera kami semua tertawa. Membayangkan tentang satu hari di mana John akan pergi bekerja dan membicarakan tentang dinosaurus saat rapat. Sementara ayahku membangun kastil Lego untuk pacar John di TK. Keluargaku sekarang lebih bahagia dari sebelumnya. Dan syukur itu semua berkat ide gila ayahku. Kalian tak boleh tidak menghormati orang tua kalian. Kalau tidak, kalian bisa saja mendapati diri kalian menjalani kehidupan mereka. Sungguhan, dan percayalah padaku. Aku akan menuruti semua aturan ketat dan menjadi orang tua cerewet setiap hari jika pilihannya adalah belanja kebutuhan dan tugas-tugas rumah. Wow, kontes balet internasional diadakan di New York tahun ini. Ya Tuhan, itu pasti spektakuler. Tapi, betapa berbedanya hidupku 5 tahun yang lalu. Aku baru saja memenangkan kontes balet kota dan ayah tidak berhenti tersenyum bangga. Untuk merayakannya, dia mengantar kami semua untuk membeli es krim ketika tiba-tiba, aku tidak ingat banyak tentang hari itu setelah itu. Tapi aku kehilangan dia. Sedangkan aku selamat. Tapi aku mengalami luka yang mengubah hidup. Sejak itu, balet tidak lagi menjadi bagian dari hidupku. Dan di sana ada Bibi Robin dan sepupuku Nancy. Mereka sangat bersemangat dengan kompetisi ini. Aku bersumpah Nancy sudah mencoba 15 gaun. Baik bibiku maupun ibuku ketika dia masih hidup adalah balerina yang berbakat. Jadi, wajar saja jika Nancy juga mewarisi gen balet. Dia sekarang menjadi murid balet kota New York. Ini adalah sesuatu yang selalu kuinginkan, tapi sekarang hanya bisa ada dalam mimpiku. Tiba-tiba, terdengar suara pintu dibanting dan teriakan mengagetkanku. Joyce, buka pintunya, ini aku, Dylan. Aku membuka pintu dan menatap dengan mata terbelalak ya, Dylan, saudara tiriku. Terakhir kali aku melihatnya adalah 5 tahun lalu, ketika ibu tiriku membawanya pergi. Apa yang dia lakukan di sini? Sebelum aku sempat bereaksi untuk mengajaknya masuk, dia bergegas menghampiriku. Kak, kau harus menyelamatkanku. Aku harus tetap di sini, oke? Apa? Sama sekali tidak. Apakah kamu tahu rumah siapa ini? Nah, ternyata ibunya seorang pecandu judi, sehingga terlilit hutang dan kabur dari preman. Dylan yang malang tak punya orang lain untuk diajak bicara. Aku berhasil membujuk bibiku untuk mengizinkan Dylan tinggal bersama kami, meskipun dia bersikeras bahwa ini hanya sementara sampai ibunya ditemukan. Sebagai anak-anak pada umumnya yang memasuki fase pubertas, Dylan bukanlah orang yang paling mudah untuk diajak hidup bersama. Dan coba tebak siapa yang harus melindunginya setiap saat? Ya, aku. Minggu lalu, dia memecahkan seluruh tumpukan piring. Kemarin, dia menempelkan permen karet ke rambut Nancy. Dan hari ini, dia meninggalkan skateboardnya di tengah ruang tamu. Dan menyebabkan Bibi Robin terbang melintasi ruangan dan mendarat dengan wajah telungkup. Aduh. Dylan, kamu harus lebih berhati-hati.
Aku akan segera berangkat kuliah. Jadi aku tidak akan berada di sini untuk melindungimu. Mereka akan mengusirmu jika kamu masih seperti ini. Hah? Kampus? Apakah maksudmu administrasi bisnis yang membosankan? Kupikir kamu menyukai balet, bukan? Tidak, itu cuma masa lalu. Sekarang aku tidak menyukainya, sama sekali. Aku tidak percaya padamu. Apakah hanya karena kamu duduk di kursi roda? Siapa bilang berada di kursi roda berarti kamu tidak bisa terus mengejar minatmu terhadap balet? Ini membuatku tercengang. Kata-katanya telah menyadarkan sesuatu dalam diriku. Namun, kenyataan tidak sesederhana itu. Jadi dengan sedih aku menjawab, bukan hanya itu. Aku juga tidak punya uang. Aku mencoba melamar pekerjaan paruh waktu, tapi mereka tidak menerima penyandang disabilitas. Merasakan ketidakbahagiaanku membicarakan hal ini, Dylan segera mengubah topik. Oke, lupakan saja hal-hal bodoh itu. Besok, aku akan mengajakmu berbelanja. Oh, sudah lama sekali aku tidak mengunjungi mall. Dylan terus bertanya padaku apakah aku suka ini atau yang itu, tapi kami tidak punya cukup uang. Kenapa Bibi Robin tidak memberi kita uang jajan? Dylan terlihat sangat manis saat itu, jadi aku hanya duduk di sana dan tertawa, sementara dia mengerutkan kening dan cemberut. Lalu, Dylan tiba-tiba menyuruhku untuk tetap diam. Ketika dia memejamkan mata dan meraba-raba ke arah dua orang yang terlihat agak kaya, dan mengatakan kepada mereka, "Tolong bantu kami tak punya apa-apa lagi untuk dimakan minggu ini. Tolong." Ya Tuhan, apa yang sedang dimainkan saudaraku? Aku membeku dan tidak bisa melakukan apapun selain menunduk ke lantai. Wanita itu mengeluarkan uang itu hendak menyerahkannya padanya. Tapi pria itu mengusap tangannya, menyebabkan uang itu jatuh ke tanah. Dylan dengan cepat mengambilnya. Oh, astaga. Pria itu langsung meraih pergelangan tangannya. Tertangkap basah. Dia mengancam akan membawa kami ke polisi dan bahkan memintaku untuk berdiri karena dia mengira aku juga berpura-pura. Untung saja, wanita itu bilang mereka sedang terburu-buru dan tidak mau membuat ribet, sehingga akhirnya mereka meninggalkan kami sendirian. Kami pulang, tapi jantung kami masih berdebar kencang, dan aku bisa melihat kaki Dylan gemetar. Lalu kami masuk ke dalam untuk melihat bibiku kedatangan tamu. Aku ternganga saat melihat siapa mereka. Orang-orang kaya dari mall. Kami berempat saling menatap satu sama lain karena terkejut. Ternyata wanita itu, Bernie, adalah teman bibiku dan pria yang bersamanya adalah putranya, Philip. Mereka berdua adalah penari balet terkenal. Yah, tentu saja suasananya jadi canggung. Tapi Nancy sepertinya tidak menyadari ketegangan itu karena dia terlalu sibuk mengibaskan bulu matanya ke arah Philip dan memutar-mutar rambutnya dengan jarinya. Tapi yang aneh adalah, meski aku menunduk, aku masih bisa melihat Philip menatapku. Lalu tiba-tiba bertanya padaku, "Sudah berapa lama kamu seperti ini?" Maksudku, jangan tersinggung. Aku cuma penasaran. Jadi, Bibi Robin mulai bercerita kepada mereka tentang kehidupan dan kondisiku. Mendengar itu, Bernie menjadi emosional. Dia menatapku sejenak dan bertanya, "Sayang, bagaimana kabarmu? Apakah kamu masih latihan balet?" Tidak. Dia tertarik pada bisnis sekarang. Dia akan mendaftar pada musim gugur ini. Bernie berhenti sejenak, lalu tersenyum berkata, "Oh, bagus sekali. Aku senang kamu menemukan sesuatu yang kamu sukai. Aku tidak tahu kenapa tapi aku merasa sangat sedih. Jadi aku minta diri untuk meninggalkan meja." Dylan mengikutiku dan memberikanku sebuah amplop. Aku melihat ke dalamnya. Isinya penuh uang. "Aku hanya punya sebanyak ini, tapi tolong ambillah. Dan ikuti kelas balet lagi." Jantungku berdebar kencang. Bagaimana dia mampu mendapatkannya? Tapi kemudian, dia tidak memberiku waktu untuk mengatakan apapun ketika dia mengambil kembali uang itu dan berkata, "Oh, atau izinkan aku yang mendaftarkanmu." Dan yang mengejutkan, dia benar-benar melakukannya. Dylan menemukan sebuah pusat yang memberikan beasiswa bagi siswa penyandang disabilitas. Sejak itu, aku kembali ke dunia balet. Sepertinya aku hidup kembali. Setiap hari aku sangat ingin bangun untuk mengikuti hasratku. Dan aku juga berlatih untuk kontes balet internasional di New York. Suatu saat setelah latihan, aku melihat seseorang di dekat pintu, memperhatikanku. Philip. Aku tidak tahu kenapa, tapi begitu aku melihatnya, hatiku berdebar. Dia berjalan ke arahku,
dan kami mulai berbicara. Ternyata dia mengajar di pusat ini. Setelah itu, dia selalu meluangkan waktu untuk membantuku selama latihan, dan sepertinya kami adalah pasangan yang serasi. Tapi hal-hal baik tidak bertahan lama. Hari itu aku sedang berlatih dengan Philip ketika ada suara yang berseru, "Joyce, kenapa kamu ada di sini?" Aku berbalik kaget melihat Nancy yang melotot berdiri di pintu ruang latihan. Ternyata Nancy datang untuk bertemu dan menyapa siswa di pusat kami, dan tidak sengaja melihat Philip membantuku. Mungkin dia kesal karena kami terlihat cukup dekat. Setelah itu, kami bertemu di kamar mandi. Lalu Nancy bertanya kepadaku, "Aku tahu kamu tidak punya $1 pun. Jadi siapa yang memberi kamu uang untuk ini?" "Oh, itu Dylan." "Berhentilah berbohong. Dia cuma anak bodoh. Aku tidak bisa membayangkan dia punya sisa $1.500 untuk membayar 6 bulan kelas pelajaran. Kamu minta Phil untuk membayar kelasmu, kan? Berhenti bersikap lemah untuk mendapatkan simpati orang lain. Itu tidak terdengar seperti sesuatu yang biasanya dilakukan oleh sepupu manisku, ya kan? Jadi, apakah Dylan berbohong padaku? Kursus ini bukan beasiswa untuk penyandang disabilitas? Mustahil. Aku segera mengemasi barang-barangku untuk pulang untuk berbicara dengan Dylan tentang hal ini. Namun dalam perjalanan keluar, aku bertemu Philip. Jadi aku bertanya kepadanya apakah benar tidak ada beasiswa seperti itu di pusat ini. Tapi dia hanya menghela napas dan membawaku ke tempat yang tenang untuk bicara. Dan apa kalian tahu? Dia mengakui bahwa dialah yang sebenarnya telah merencanakan segalanya dengan Dylan. Dan bahkan mengatakan bahwa dia menyukaiku dan ingin membantuku. Aku kaget. Tapi jauh di lubuk hati, aku juga senang mendengarnya. Sama seperti aku menyukainya. Tapi aku merasa seperti beban. Dan Nancy juga menyukainya, jadi aku menolaknya. Nancy tidak lagi sama setelah itu. Setiap kali mata kami bertemu, dia berbicara lalu membuang muka. Lalu suatu kali aku menemukan sepatu baletku basah oleh kopi. Dan di lain waktu bahkan ada catatan di tasku yang berbunyi, "Jangan kejar Philip, karena kamu tidak bisa lari. LOL. Pasti sepupuku tercinta yang melakukan hal ini, kan? Aku merasa sedikit kesal pada awalnya, tapi aku tidak punya waktu untuk meladeni permainannya. Aku ada kompetisi untuk berlatih. Kemudian, sehari sebelum pertunjukan, aku tiba di rumah untuk mendengar Bibi Robin di ruang tamu sedang berhadapan dengan Bernie. "Hei, kamu harus mengirim lebih banyak uang. Joyce ikut serta dalam kompetisi balet kali ini. Jadi biayanya agak mahal. Benarkah? Tapi kamu bilang dia tidak tertarik pada balet lagi. Lagi pula, kenapa dia tidak mengambil beasiswa balet untuk New York City Ballet?" Berhenti keluar dari topik. Ingat, kamu adalah penyebab kematian saudara iparku dan kaki keponakanku. Jadi, kamulah yang harus disalahkan seumur hidup ini. Dan sekarang kamu bahkan tidak dapat menyisihkan uang receh untuk mendanai mimpinya. Apa? Apa yang mereka bicarakan? Aku sangat terkejut hingga tas belanjaanku terjatuh ke lantai. Bibi Robin berbalik dan melihatku. Menyadari bahwa aku telah mendengar semuanya, dia memberi isyarat kepadaku agar masuk ke dalam ruangan dan menceritakan seluruh kisah tragisnya. Ternyata, penyebab kecelakaan itu tak lain adalah Bernie. Dia menyeberang jalan tanpa melihat, sehingga menyebabkan ayahku banting setir untuk menghindarinya dan menabrak pohon. Setelah itu, dia melarikan diri. Karena dia sangat panik dan takut hal itu akan mempengaruhi reputasinya. Melalui persahabatannya dengan Bibi Robin, dia mengetahui situasiku dan masih memberikan uang bulanan sebagai kompensasi untukku. Bagaimana dengan beasiswa yang dibicarakan Nona Bernie? Baiklah. Lagi pula kamu tidak bisa bersekolah di sekolah itu. Jadi, lebih baik biarkan Nancy yang mengambilnya, kan? Apa? Aku tidak percaya bibiku akan melakukan itu. Dia tahu betapa aku menyukai balet. Aku selalu mengira Bibi Robin begitu baik karena mau memberiku rumah. Padahal kenyataannya, dia memanfaatkanku agar Bernie mau berinvestasi dalam karir balet Nancy. Kata kekecewaan tidak bisa sepenuhnya menggambarkan perasaan aku saat itu. Rasa sakitnya hampir tak tertahankan. Aku terbangun dengan perasaan tidak enak, tetapi aku memaksakan diri untuk bersiap-siap dan menuju ke kompetisi. Di sana ramai. Sama seperti di dalam pikiranku, aku tidak repot-repot menonton pertunjukan lainnya sampai penampilan Nancy. Dia sangat anggun, dan juri mengatakan dia melakukannya dengan baik.
namun aku merasa ada sesuatu yang kurang. Dan sekarang giliranku. Aku melihat ke arah kerumunan dan melihat ada Bernie, Dylan, dan Philip. Mereka semua tersenyum dan bertepuk tangan saat MC memanggil namaku. Aku menarik napas dalam-dalam dan hendak naik ke atas panggung. Ketika melewatiku, Nancy membungkuk dan berbisik, "Philip tidak terlalu peduli padamu. Dia hanya merasa bersalah atas perbuatan ibunya. Jangan mempermalukannya dengan mengacau." Tiba-tiba, aku merasa tidak bisa bergerak. Aku lupa semua gerakannya, dan dunia berputar. Tapi sebuah suara yang familiar membangunkanku. "Joyce, kamu lebih baik dari ini. Kami semua ada di sini untukmu, jadi jangan takut. Kamulah cahayanya, jangan biarkan kegelapan mengganggumu. Ayo bersinar dan tunjukkan pada mereka apa yang kamu punya." Aku merasa sangat tersentuh, dan itu berhasil. Aku mendapatkan kembali semangatku dan mengikuti arus. Seperti angsa yang telah tertahan begitu lama, aku hanya melakukan apa yang ingin kulakukan. Aku tidak peduli tentang apapun, siapapun. Saat ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Dan mungkin para juri juga merasakan hal yang sama. Aku sangat bahagia mendengarnya. Hadirin sekalian, pemenang kontes ini adalah Joyce Baker. Semua orang datang untuk memberi selamat padaku, termasuk Bernie. Dia mencoba menahan air mata saat dia meminta maaf atas segalanya. Masa lalu adalah masa lalu, dan aku tahu apa yang terjadi adalah kecelakaan yang mengerikan. Itu adalah sesuatu yang harus selalu dia jalani, dan sepertinya itu sudah cukup. Jadi aku memeluknya dan mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa. Karena yang penting aku bisa menari lagi, dan rasanya luar biasa. Jadi, apa selanjutnya? Ya, aku tidak bersekolah di sekolah bisnis. Sebaliknya, aku melanjutkan karir baletku. Aku juga menjalani perawatan untuk kondisiku. Dan suatu hari nanti, aku berharap akan menaiki panggung, tampil bersama Philip. Ngomong-ngomong tentang Philip, terima kasih atas bantuannya. Dylan dan aku pindah ke rumah kami sendiri. Dan Dylan baru saja mendapat beasiswa di SMA bergengsi, yang sepertinya sangat dia sukai. Oh, dan satu hal lagi, Philip dan aku sekarang resmi berpacaran. Dan ini dia, akhir dongengku yang bahagia. Teman-teman, teruslah kejar impian kalian meski ada kesulitan. Karena semua hal baik menantimu di ujung. Aku sedang dalam perjalanan ke rumah Julia untuk belajar ketika entah dari mana aku menemukan diriku jatuh ke tanah. Aku sangat kaget. Aku bahkan tidak melihat bola yang mengenaiku atau fakta bahwa ada seorang cowok tampan yang bergegas untuk memeriksa apakah aku baik-baik saja. Dia membantuku berdiri dan meminta maaf. Lalu dia mengeluarkan plester luka dari tasnya. Ya ampun, siapa dia? Tanganku lecet cukup parah. Tapi aku hampir tidak keberatan karena sekarang aku berhadapan dengan seorang cowok tampan. Faktanya aku begitu sibuk menatapnya dan tersipu malu sehingga aku bahkan tidak menyadari Julia berjalan ke arah kami. Apa yang kalian berdua lakukan?" Ternyata cowok imut itu Callum, pacar Julia. Julia, tentu saja. Setiap hal yang menyenangkan selalu menjadi miliknya. Ngomong-ngomong, aku Jenny, dan cewek yang beruntung itu adalah Julia. Dia putri orang terkaya di kota, Pak Walsh. Kami seharusnya berteman, tapi sejujurnya kami tidak memiliki kesamaan. Maksudku, keluargaku cukup miskin. Tapi itu bukan salah kami. Ayahku meninggal secara menyedihkan. Jadi hanya aku dan ibu yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup kami. Julia, sebaliknya, lahir bergelimang harta. Tapi takdir masih mempertemukan kami. Aku tahu ini agak salah, tapi malam itu aku tidak bisa berhenti memikirkan Callum. Dia sekarang justru memberiku motivasi untuk sesi belajar berikutnya dengan Julia yang suka memerintah. Karena mungkin dia akan ada di sana lagi. Aku bahkan merias wajah dan melewatkan perjalanan ke rumahnya keesokan harinya. Tapi, ya, semua itu sia-sia karena Callum tidak terlihat. Sebaliknya, aku harus duduk dengan mendengarkan Julia terus-terusan bercerita tentang perjalanannya ke Paris. Aku berpura-pura baik-baik saja, tapi sebenarnya aku selalu bermimpi mengunjungi kota cahaya dan menatap menara Eiffel sejak menonton film Emily in Paris. Bermimpilah, Jenny. Bagaimanapun Julia tak henti-hentinya. Dia senang membuatku terlihat seperti orang bodoh dan bahkan berkata, kasihan Jenny. Mungkin suatu hari kamu bisa pergi ke Paris. Namun sampai saat itu tiba, kamu bisa lihat fotoku aja. Sejujurnya kenapa dia begitu kejam padaku? Tahun lalu saat ulang tahunku, dia bahkan menunjukkan kepadaku majalah mode dan menanyakan gaun mana yang paling kusuka. Kupikir dia mau membelikan hadiah untukku.
Tapi dia malah muncul di pestaku dengan pakaian yang persis seperti yang kutunjukkan. Aku tidak percaya, dia hanya mengedipkan mata ke arahku dan tertawa, dan aku benar-benar ingin berteriak padanya. Bagaimanapun, setelah melihat sekitar 1 miliar foto Paris, Pak Walsh muncul. Dia tampak senang melihat kami duduk berdekatan dan belajar bersama. Andai saja dia tahu yang sebenarnya. Tapi aku harus berpura-pura bersenang-senang dengan Julia dan membantunya belajar setidaknya demi dia. Pak Walsh adalah teman baik keluarga kami, dan sejak ayahku meninggal, dia selalu menjagaku dan bahkan membayar biaya sekolahku. Aku tidak bisa mengecewakannya. Tapi apa kalian tahu? Aku sebenarnya mulai bersemangat untuk pergi ke rumah Julia sekarang. Karena pikiran untuk bertemu Callum lagi membuatku berdebar-debar. Aku bahkan sampai potong rambut. Tapi dia tak pernah ada di sana. Dan aku selalu pergi dengan perasaan kecewa. Lalu suatu saat pulang sekolah, hujan monyet mulai turun. Dan aku harus lari ke sana. Lalu aku tiba-tiba merasakan payung menutupi kepalaku. Coba tebak, Callum yang datang menyelamatkan. Momen itu seperti sesuatu yang keluar dari film romantis. Dia bahkan menawariku tumpangan pulang. Jantungku berdegup kencang hingga aku takut dia mendengarnya. Aku hanya duduk diam sambil meneteskan air hujan ke seluruh mobilnya yang bersih. Aku bahkan memergokinya melihat ke arahku beberapa kali. Dan hatiku terasa seperti ingin melompat keluar dari dadaku. Dia berhenti di rumahku, jadi aku hendak keluar ketika dia menyentuh lenganku dan berkata, "Boleh aku minta nomor teleponmu?" Aku bingung, maksudku bukankah dia pacar Julia? Dia kemudian menjelaskan bahwa dia cuma disewa untuk menjadi pacar palsunya sehingga semua cowok genit tidak akan mendekatinya. Wah, aku tidak percaya. Dia memintaku merahasiakannya karena Julia akan menghabisi kami berdua jika cerita ini tersebar. Oke, semuanya masuk akal sekarang. Jadi itu sebabnya dia tidak pernah datang ke rumahnya. Aku merasa sangat bahagia. Selama beberapa hari berikutnya, Callum dan aku banyak mengobrol di telepon dan akhirnya dia mengajakku kencan. Kami pergi ke pasar malam dan dia langsung memegang tanganku. Itu membuatku merasa istimewa dan aku tidak pernah ingin dia melepaskannya. Kami sedang bersenang-senang, lalu sebuah suara familiar terdengar di udara. Baiklah, baiklah. Bukankah itu sahabatku, Jenny? Rasa takut menjalar ke sekujur tubuhku. Kami berbalik dan di sana ada Julia dan geng perempuannya berdiri di sana dengan tangan bersedekap. Callum menjatuhkan tanganku dan bergegas ke sisi Julia. Itu semua karena dia, sayang. Kamu harus melihat pesan yang dia kirim. Dia telah merayuku selama berminggu-minggu. Menyedihkan sekali. Wow, serius? Sedetik yang lalu dia hendak membungkuk untuk mencium. Dan sekarang menjelek-jelekanku? Bagaimana dia bisa bermuka dua? Aku mencoba menjelaskan kepada Julia, tapi dia tidak mau mendengar. Dia baru saja menyebutku pengkhianat di depan semua orang dan menyuruh semua temannya untuk mengurung pacar mereka kalau aku mencoba lagi dengan salah satu pacar mereka. Aku sangat terpukul. Semua orang menatapku dan menilaiku. Andai saja aku bisa menghilang ke udara sekarang. Dan saat aku memikirkan kemana aku bisa melarikan diri, seorang cowok tampan muncul, meraih pergelangan tanganku dan menarikku pergi. Itu Stephen, cowok yang tinggal di seberang rumahku. Aku tidak mengerti kenapa dia membantuku, tapi aku sangat bersyukur dia melakukannya. Dia mengantarku pulang dan mencoba menghiburku dengan mengatakan betapa ibunya sangat menyukai toko roti kami, dan bahwa kue wortel yang dibuat ibuku adalah favorit ibunya. Hal itu membuatku tersenyum, mengingat kembali semua saat-saat bahagia di toko roti keluarga kami. Ketika ayahku meninggal, kami harus menjualnya untuk melunasi sejumlah hutang dan hidup menjadi sangat sulit. Untungnya Pak Walsh membantu. Tetapi setelah apa yang baru saja terjadi dengan Julia, aku tidak yakin mampu menghadapinya. Keesokan harinya di sekolah, semua orang menatapku. Aku bahkan tidak dapat menemukan tempat untuk duduk saat makan siang. Apa yang telah kulakukan? Aku telah merusak segalanya. Dan kemudian menjadi lebih buruk, ponselku berbunyi. Itu adalah Pak Walsh. Dia mengatakan dia sangat kecewa padaku dan aku tidak perlu lagi datang dan mengajari putrinya. Aku ingin menangis dan pada saat yang sama aku merasa sangat lega. Tapi kemudian aku terus membaca dan dia berkata, "Maaf tapi aku tidak bisa menepati janjiku lagi. Aku akan terus mensubsidi biaya SMA-mu, tapi kamu harus memikirkan sesuatu untuk kuliah. Semoga beruntung." Hatiku hancur. Aku tidak hanya dijauhi oleh semua orang di sekolah dan ditikam dari belakang oleh Callum. Tapi kini pintu perguruan tinggi juga dibanting tertutup di hadapanku. Apa yang akan aku lakukan? Hidupku sudah berakhir. Aku merasa sangat mual. Aku langsung keluar dari kantin dan pulang ke rumah. Aku tidak berani pergi ke sekolah selama beberapa hari berikutnya. Aku depresi. Dan ketika aku sudah putus asa, ada ketukan di pintu rumahku. Itu Callum. Apa yang dia lakukan di sini? Dia bilang dia menyesal atas apa yang terjadi dan dia sangat merindukanku. Lalu dia bertanya apakah aku tertarik menjadi pacar rahasianya. Apa-apaan ini? Aku sangat marah hingga ingin membanting pintu di depan wajahnya. Tapi dia cukup cepat menangkap tanganku sehingga membuatku terkejut. Tepat pada saat itu, Stephen kebetulan lewat.
melihatku berdiri di sana bersama Callum. Wajahnya berubah dan dia segera pergi. Oh tidak, aku pasti tidak bisa lagi membiarkan dia salah paham tentangku. Dialah satu-satunya temanku yang tersisa. Aku menarik lenganku dari Callum dan mengejar Stephen. Aku akhirnya menyusulnya dan mengungkapkan perasaanku seolah-olah seluruh dunia menentangku dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Dia menyuruhku untuk tenang, lalu kami duduk di taman sambil membiarkanku menceritakan semuanya padanya. Saat aku selesai berbicara, aku hampir menangis. Lalu dia berkata, "Dengarkan Jenny, kamu lebih baik dari ini. Jangan menurunkan levelmu agar cocok dengan orang-orang di sekolahmu. Orang baik akan melihatmu apa adanya. Kamu kuat dan kamu bisa melewati apapun. Aku tahu kamu bisa." Dia benar, aku lebih baik dari ini. Aku tidak perlu terpuruk seperti Julia dan teman-temannya. Dan tentu saja aku tidak perlu bergantung pada uang Pak Walsh. Aku akan memikirkan hal ini sendiri, seperti yang selalu kulakukan. Jadi aku melamar pekerjaan paruh waktu di sebuah kedai kopi. Menghasilkan uang sendiri terasa sangat menyenangkan. Tiba-tiba aku merasa bebas. Dan aku tahu segalanya akan baik-baik saja. Namun suatu hari saat aku sedang bekerja, Julia dan kelompoknya datang. Mereka masih belum melupakan apa yang terjadi dan di depan semua orang mereka mengungkit perbuatanku yang telah mempermalukanku dan mereka bahkan merekamnya dan aku tak bisa berhenti gemetar. Ini keterlaluan. Saat itulah aku melemparkan secangkir kopi ke seluruh tubuh Julia dan lari dari sana. Julia berteriak dan mengatakan dia akan memberitahu ibuku semua yang telah kulakukan. Tanpa ragu, Julia benar-benar melakukannya. Dia bahkan mengirimi ibu fotoku dan Callum di pameran. Dan ya, ibuku tidak menerimanya dengan baik. Aku bergegas pulang untuk mencoba menjelaskan setelah ibu membentakku melalui telepon. Tapi ibu tidak ada. Aku menelpon-teleponnya dan seorang pria menjawab. Dia bilang ibuku dirawat di rumah sakit setelah dia pingsan. Ya Tuhan, Tuhan yang baik. Aku segera pergi ke rumah sakit dan mengetahui bahwa dia pingsan karena syok, tapi untungnya dia baik-baik saja. Dia harus tinggal sepanjang hari untuk diawasi. Jadi aku pergi untuk membelikan kami berdua secangkir kopi. Saat itulah aku melihatnya. Callum. Dia berada di bangsal sebelah, duduk bersama seorang cewek. Aku hampir menjatuhkan kopinya karena terkejut. Mereka terlihat dekat. Aku menunggu sampai dia pergi, lalu aku bertanya pada cewek itu apakah Callum adalah pacarnya. Nah, ternyata mereka sudah berpacaran selama 2 tahun. Jadi dia selingkuh 3 kali lipat. Cewek ini pantas tahu kebenarannya. Jadi aku menarik napas dalam-dalam dan menceritakan semuanya padanya. Dia sangat kesal. Kami memutuskan untuk mendapatkan kembali milik kami sendiri. Jadi cewek itu menelpon Callum dan memintanya untuk kembali. Begitu dia tiba, kami mengkonfrontasinya dan mendapatkan kebenaran untuk selamanya. Dia tidak pernah menjadi pacar Julia yang sebenarnya. Sebenarnya inilah bagian yang mengejutkan. Dia disewa oleh Julia untuk berpura-pura berkencan denganku dan menghancurkan hidupku. Rupanya dia iri dengan banyak perhatian yang diberikan ayahnya kepadaku sejak ayahku meninggal. Dan ayahnya terus-menerus membandingkannya denganku. Dia terus meminta maaf kepada pacarnya, mengatakan betapa dia mencintainya, dan bahwa dia hanya setuju untuk membantu Julia agar dia bisa mendapatkan sejumlah uang untuk membantu membayar tagihan medisnya. Aku tercengang. Callum sangat menyesal dan mengatakan dia akan meluruskan segalanya. Dia mempostingnya di forum sekolah untuk membersihkan namaku dan agar semua orang melihat kebenaran buruk tentang Julia. Dan tentu saja ketika Pak Walsh melihatnya, dia menyuruhnya datang dan meminta maaf kepadaku. Dia sendiri juga minta maaf dan menawarkan untuk membayar biaya kuliahku lagi. Apa menurutmu aku menerima tawarannya? Tentu saja tidak. Aku berdiri di atas kakiku sendiri sekarang dan tidak ada jalan untuk kembali. Aku tidak membutuhkan bantuan siapapun. Jadi bagaimana aku mampu membiayai kuliah? Pastinya tidak dengan gaji kedai kopiku, kan? Nah, setelah lulus SMA, aku sadar betapa rindunya aku pada toko roti. Disitulah aku benar-benar merasa bahagia. Jadi aku memutuskan untuk belajar menjadi pastry chef. Dan sekarang aku dan ibu telah membuka toko roti baru. Aku belum pernah sebahagia ini dan ada satu hal lagi yang ingin aku bagikan. Oh, sebenarnya ini dia. Hai Stephen, aku sudah menjadi favorit ibumu. Ayo beri dia kejutan. Aku tidak bisa berhenti tersenyum saat Stephen mengambil kue wortel, mencium pipiku dan kami menuju mobilnya. Hidupku jauh lebih sederhana dan manis. Aku menyukainya. Sarah, ini sudah waktunya kau menikah. Kau ini ngomong apa? Menikah? Tak mungkin. Aku masih sekolah. Oh, yang benar saja. Menikah dengan pria kaya akan memberimu lebih banyak uang daripada sekolah. Bu, aku tak sepertimu. Sebenarnya aku suka bersekolah. Sekarang tinggalkan aku sendiri. Itu percakapan antara aku dan ibuku sekitar 2 bulan lalu. Nah, lihat aku sekarang. Disinilah aku tinggal di salah satu villa termewah di Boston. Oh iya, namaku Sarah. Umurku 16 dan duduk di bangku SMA. Hidupku tak pernah normal. Sebagai permulaan aku tak punya ayah dan ibuku sama sekali tak bertanggung jawab.
Memilih habiskan uang yang kami punya untuk pesta dan pria. Tentu saja dia bahkan tak punya pekerjaan. Jadi kami bergantung pada teman kencannya yang terbaru untuk menghidupi kami. Ibu tak pernah benar-benar peduli padaku. Jadi aku juga menjauh saja dari kehidupannya. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau selama aku bisa lakukan apa yang kumahu. Dan yang kumahu adalah belajar dengan tekun agar aku bisa punya kehidupan yang lebih baik darinya. Tapi seperti biasa, ia ikut campur dalam rencana itu. Dan 2 bulan lalu ia memaksaku berhenti sekolah dan menikah. Jelas saja, aku menolak. Bahkan aku mogok makan selama beberapa hari. Tapi suatu hari ia berkata, "Besok, 2 keluarga kita akan bertemu. Jika kau tak muncul, aku akan ke sekolahmu dan bilang ke mereka kau tak akan kembali. Tapi, jika kau datang, kau masih bisa sekolah. Paling tidak sampai pernikahan." Sekolah. Dia memakai hal yang kucintai untuk melawanku. Lagi, untuk memaksaku mengikuti semua rencana konyolnya. Baiklah, aku setuju. Maksudku, itu hanya sebuah pertemuan. Mereka tak bisa memaksaku untuk segera menikah, ya kan? Jadi, hari berikutnya, aku ikut ibuku menemui keluarga Andy. Aku syok saat melihatnya. Dia memakai masker yang menutupi setengah wajahnya dan hanya duduk di sana, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya menatapku tanpa berkedip. Jujur, itu sangat menyeramkan. Tapi orang tuanya kelihatan baik. Dan mereka menjelaskan kalau dia pernah mengalami kecelakaan waktu kecil yang meninggalkan bekas luka bakar di wajahnya. Jadi, dia memakai masker agar tak membuat orang takut. Aku bisa melihatnya memandangiku, menunggu reaksiku. Jadi aku berusaha balas tersenyum. Aku merasa kasihan padanya. Tapi di saat yang sama aku tak mungkin mau habiskan hidupku dengan laki-laki ini. Jadi kuputuskan untuk jalankan rencanaku. Yang harus kulakukan hanyalah membuat orang tuanya tak setuju dengan perjodohan ini. Jadi aku bertingkah seceroboh mungkin. Ingin ku beri kesan pertama terburuk. Segera saat minuman dituang, aku membungkuk lalu menyenggol gelas ibunya jatuh kena gaun putihnya. Ibuku terlihat malu. Tapi aku tak berhenti sampai situ. Aku makan dengan kedua tangan dan menjatuhkan makanan di meja dan terus mengunyah makanan dengan mulut terbuka. Tapi tak peduli seberapa keras aku berusaha, orang tua Adam sepertinya masih menyukaiku. Dan aku bisa melihat Adam sedikit menyeringai padaku. Apa yang seorang gadis harus lakukan untuk menjauh dari keluarga ini? Jelas, mereka putus asa. Di akhir jamuan makan, mereka mulai membahas pertunangan. Rupanya, aku harus pindah ke rumah keluarga Adam supaya kami bisa saling kenal. Lalu jika aku bisa bantu Adam mengurangi rasa mindernya, mereka akan biarkan aku lulus SMA sebelum kami menikah. Jadi bukankah itu artinya mereka hanya ingin seorang teman untuk Adam? Seseorang yang menemaninya? Itu tak terlalu buruk. Kurasa aku bisa lakukan itu kalau begitu. Jadi setelah pertunangan aku pindah ke mansion Adam. Sepulang sekolah setiap hari aku bergaul dengannya dan berusaha menghiburnya. Ku mainkan musik kesukaanku, tunjukkan padanya film-film epik, bahkan bercanda padanya. Tapi tetap saja dia hampir tak tersenyum. Dia tak tertarik pada apapun yang kusukai. Ketika suatu hari aku sedang kesulitan mengerjakan PR sainsku, ketika dia lewat dan memeriksa apa yang kukerjakan, tiba-tiba dia mulai ngobrol. Lalu kusadari betapa dia menyukai kimia dan fisika. Dia bahkan sering menawarkan bantuan untuk tugas-tugasku. Dia juga bersemangat dengan topik-topik tersebut. Dan ini menguntungkan, karena aku akhirnya temukan sesuatu yang bisa kami diskusikan. Dia bahkan mulai terbuka padaku. Ini permulaan. Aku mulai lebih nyaman di dekatnya. Di suatu hari yang cerah, aku bahkan bertanya pada Adam apa dia mau main badminton. Awalnya dia menolak karena dia tak suka berada di luar. Tapi aku tak henti memohon sampai dia berkata, "Baiklah, pernah main ini sebelumnya?" "Tidak." "Oke, biar kutunjukkan padamu." Aku sangat bersemangat mengajari Adam. Meski tak hebat dalam koordinasi mata dan tangan, aku sudah sering main badminton di sekolah. Jadi aku cukup percaya diri. Akhirnya kutemukan sesuatu yang aku lebih jago daripada dia. Oke, mungkin aku terlalu cepat mengatakan itu. Setelah beberapa servis yang gagal, entah bagaimana dia berhasil menguasai shuttlecock dan menghajarku. Kenapa kau bilang kau tak pernah main ini sebelumnya? Karena itu kenyataannya. Aku tak percaya padamu. Adam hanya mengangkat bahu lalu meninggalkanku berbaring di tanah. Dia pasti berpura-pura. Tak mungkin ada yang bisa sebagus itu untuk pertama kalinya mereka lakukan sesuatu. Tapi kurasa ini menyenangkan. Adam mulai suka denganku. Tapi aku tak bisa bersamanya terus-menerus karena aku harus mengikuti kelas. Dan tak bohong, aku senang sekali masih bisa sekolah. Apalagi di sekolah ada sesuatu yang menakjubkan terjadi. Suatu hari aku sedang jalan melintasi halaman sekolah saat aku tersandung kaleng. Saat hampir wajahku terbenam ke tanah, ada tangan muncul dan menarikku ke atas. Kami bertatapan mata dan aku bersumpah itu cinta pada pandangan pertama. Namanya Brian dan dia sangat tampan. Sejak saat itu kami tak henti berkirim pesan setiap hari dan tak lama akhirnya dia memintaku jadi pacarnya dan tentu saja kukatakan ya. Aku jatuh cinta.
Tapi tentu saja aku harus menyembunyikannya dari Adam dan orang tuanya. Suatu malam aku sedang teleponan dengan Brian saat tiba-tiba ada pesan masuk dari ibuku. Nyatanya, sejak pertunangan itu, ia belum menghubungi. Mungkin ibu terlalu sibuk habiskan sejumlah besar uang yang diberi orang tua Adam kepadanya. Sarah, aku sangat butuh uang, hanya sekitar $500. Bisakah kau tanya Adam apa dia bisa meminjamiku? Apa? Bagaimana bisa ibu sudah habiskan uang yang diberi orang tuanya? Stop banyak tanya. Bawakan saja uang itu, oke? Uang, uang, uang. Yang ia pedulikan hanya uang. Dia bahkan tak bertanya apa aku baik-baik saja. Hmm, em, aku, aku ingin tanya. Bisakah kau carikan sejumlah uang? Uang? Untuk apa? Em, aku perlu membayar untuk kelas bimbingan belajar. Aku belum punya uang untuk bayar beberapa bulan. Berapa banyak uang yang kau butuhkan? Sekitar $500. Oke, akan kuberitahu pelayan, dia akan memberimu nanti. Phew, itu lebih mudah daripada yang kukira. Tapi, Adam tak bertanya dua kali soal itu. Apa itu karena jumlahnya tak seberapa untuk laki-laki kaya sepertinya? Bagaimanapun, paling tidak dia mengiyakan. Itu akan menutup mulut ibuku sementara. Andai saja begitu. Beberapa hari kemudian, ia kirim pesan padaku. Kali ini ia mau $3.000. Apa ibu bercanda denganku? Aku hanya mengabaikannya. Tapi ia terus membombardirku dengan pesan dan panggilan. Selama beberapa hari, dia tak biarkan aku sendiri. Tapi aku tak menyerah. Hingga foto ini dikirim ke ponselku. Itu aku dan Brian bergandengan tangan dan jelas tampak saling cinta. Ternyata ibuku sudah sangat putus asa mendapatkan uang. Ia datang ke sekolahku suatu hari untuk bicara empat mata. Dan itulah saat ia melihat kami bersama. Ibu lalu mengancamku dan berkata jika ia tak dapat uangnya, ia akan beritahu keluarga Adam apa yang kulakukan. Ini membuatku ketakutan, karena nanti aku tak punya tempat untuk pergi dan tak bisa sekolah lagi. Aku tak bisa biarkan itu terjadi. Aku tak punya pilihan lain kecuali terus minta uang ke Adam dengan alasan-alasan payah. Mulai dari beli buku, sampai ada kerabat yang sakit dan butuh pengobatan. Kalian sebut saja, sudah kupakai. Tiap kali ku minta Adam, dia memandangku seakan dia mencemaskanku dan berkata apa aku baik-baik saja. Ini membuatku makin merasa bersalah, karena sepertinya dia tulus peduli padaku. Untuk membalasnya, ku panggang cookies untuknya, dan bahkan ku rajutkan sweater lucu untuknya sebagai kado ulang tahun. Tapi beberapa minggu kemudian, dia tanya apa kami bisa bicara. Segera saat aku masuk ke kamarnya, dia lemparkan setumpuk fotoku. Itu semua fotoku dan Brian. Aku tak percaya ini. Apa ibu mengkhianatiku? Tapi ternyata bukan itu. Dia bilang padaku bahwa dia menyewa seseorang untuk membuntutiku karena dia merasa aku bertingkah aneh. Tak hanya dia temukan aku pacaran dengan seseorang, dia juga tahu kalau selama ini bohong tentang uang itu dan memberikannya ke ibuku. Dia sangat kecewa denganku. Tolong tinggalkan aku sendiri. Aku tak ingin melihatmu lagi. Aku sangat khawatir akan diusir dari rumah mereka, tapi tak seorang pun membahas apapun. Orang tuanya masih ngobrol denganku saat makan malam dan sepertinya mereka cukup senang. Tapi ada menghindariku, yang tentu saja membuatku merasa sangat buruk. Satu-satunya tempatku bersandar saat ini adalah Brianku sayang. Jadi setelah makan malam ku putuskan untuk pergi ke tempatnya. Aku sangat butuh ketenangan saat ini. Tapi saat aku tiba di luar, lewat jendela, kulihat ada gadis lain di kamarnya. Mereka mulai ciuman, dan kukira aku akan mual. Dalam kepanikan, cepat-cepat aku merayap mendekat dan sembunyi di bawah jendelanya untuk menguping. Tapi, bukankah kau agak terlalu dekat dengan si Sarah akhir-akhir ini? Jangan berani-beraninya kau. Jangan khawatir sayang, itu semua demi kamu. Aku tahu kalau dia tinggal di mansion besar dengan supir pribadi dan sebagainya. Keluarganya pasti kaya raya. Jadi, aku hanya mau berteman baik dan membantu mereka habiskan uang itu. Kau tahu, dan mungkin dengan begitu, aku bisa belikan kamu tas Chanel baru yang selalu kau inginkan. Benarkah sayang? Jadi bagaimana hasilnya? Ya, tak berguna. Dia kelihatannya tipe gadis kaya yang pelit. Menyimpan setiap sen untuk dirinya sendiri. Bagaimana bisa aku percaya apa yang barusan ku dengar? Hatiku hancur berkeping-keping, dan aku tak tahan lagi. Aku berdiri dan menampakkan wajahku di depan jendela. Kau selesai. Brian terlihat kaget melihatku di sana. Aku tak mau menunggu apa dia mau mengatakan sesuatu. Aku langsung lari pulang sambil menangis dan mengunci diriku di kamarku. Sarah, buka pintunya. Kau tahu berapa hari kau sudah tak makan? Sarah, buka pintunya. Kalau tidak akan kusuruh orang untuk merubuhkan pintunya. Oh Tuhan, apa kau baik-baik saja? Ada apa? Tidak apa-apa.
Aku menyesal karena berbohong padamu selama ini. Aku tak bermaksud begitu. Tiba-tiba Adam memelukku dan berkata, "Tak apa, jangan menangis. Sekarang bisa ceritakan padaku apa yang terjadi?" Dengan berderai air mata ku ceritakan ke Adam cerita lengkapnya. Mulai dari dimanfaatkan oleh ibuku hingga dihianati oleh Brian. Mungkin ini pantas ku terima karena bohong padamu. Sebenarnya, bagaimanapun jika aku jadi kamu, aku tak mau menikah dengan seseorang sepertiku. Kau laki-laki yang hebat. Selama kau punya kepercayaan diri dan hidup dengan sikap positif, hal baik pasti akan datang padamu, aku janji. Bahkan dengan wajah buruk rupa ini, aku mendongak ke Adam dan, oh ya Tuhan, bekas luka bakar di wajahnya. Itu lebih buruk dari yang kukira. Kuulurkan tangan untuk menyentuhnya. Itu pasti sangat menyakitkan. Bisakah kita mengulang dari awal? Teruslah membantuku, oke? Aku menatap Adam, tersenyum dan mengangguk. Jadi setelah hari itu, aku terus tinggal di rumah Adam dan membantunya keluar dari kehidupan mencela diri dan terisolasi yang selama ini dijalaninya. Perlahan sikapnya berubah lebih baik. Dan bahkan dia mulai mengambil kursus bisnis untuk bersiap mengambil alih perusahaan keluarganya di masa datang. Aku juga mendorongnya untuk mulai melepas maskernya. Cintai apapun tentang dirimu sendiri, termasuk bekas luka itu. Sedangkan ibuku, sekarang ini ia ditahan karena judi ilegalnya. Ya, untuk itulah dia habiskan semua uangnya. Ia mungkin akan berakhir di penjara, dan meski bukan ini yang kuinginkan untuknya, dia cukup pantas menerimanya. Oh, dan mengenai pernikahan itu, kami menundanya. Beruntungnya aku, baik Adam maupun orang tuanya ingin aku kuliah dulu dan mengejar mimpiku. Namun setelah aku lulus, kami akan mulai rencanakan pernikahan kami. Dan kali ini itu murni karena cinta. Ini hari pertamaku di SMA, dan tentu saja kuatasi dengan baik. Maksudku siapa yang tak ingin berteman dengan orang secantik dan seramah aku? Saat makan siang, aku sudah punya banyak teman baru, dan semua orang berkerumun mengelilingiku untuk mendengar cerita tentang hidupku yang luar biasa. Aku segera jadi sangat populer di sekolah. Aku ini si cantik berambut pirang yang mempesona. Apa kalian tahu bagian terbaiknya? Cowok-cowok mulai memperhatikanku juga. Bahkan kapten tim basket, Mitchell, juga suka padaku. Itu masuk akal, maksudku terang saja. Cowok paling tampan di sekolah akan tertarik dengan cewek tercantik di sekolah. Dan coba tebak, dia mengikutiku di perjalanan pulang saat ini. Terus menguntitku, ha? Tunggu saja. Sepertinya kehidupanku yang baru di sekolah ini akan jadi luar biasa. Nah, Mia, itu bukan pertanyaan mudah tapi kau menjawabnya dengan sangat tepat. Kerja bagus. Lihat kan, tak hanya berparas cantik, aku juga salah satu murid terpintar di sekolah. Para penggemarku bertambah dan bertambah. Sepertinya semua orang ingin habiskan waktu dengan orang sesempurna aku. Di sini aku cerita ke teman-temanku bagaimana pada awalnya orang-orang kadang salah menilaiku. Karena aku berasal dari keluarga yang sangat sukses dan terpelajar. Orang tuaku adalah orang yang kaya raya yang mendorongku untuk terus jadi versi terbaik dari diri sendiri. Dan berusaha keras agar tak mengecewakan mereka. Hei Mia, permisi, tapi kenapa kau tak pernah memakai pakaian rancangan desainer atau menggunakan barang mahal? Dia menatap ke sepatu kets milikku yang terlihat lusuh. Aku mengerti kenapa ini terlihat sedikit aneh, tapi asal kalian tahu, aku berpakaian seperti ini karena orang tuaku menekankan pentingnya bersikap rendah hati. Begitu juga cara hidupku. Kebaikan itu lebih baik daripada kecantikan, ya kan? Kemudian ku keluarkan ponselku dan tunjukkan ke mereka nilai-nilaiku dari sekolah lamaku. Semua orang terkesiap melihatku karena begitu sempurna. Aku dicintai, dikagumi, dipuja. Tapi tentu saja, dengan menjadi sehebat ini, berarti akan ada saja beberapa anak yang iri padaku. Maksudku, kurasa aku tak bisa salahkan mereka. Aku berkilau bagai permata, sementara mereka terlihat kusam dan biasa saja. Suatu kali setelah ujian, segera saat guru beranjak pergi, ada cewek bernama Laila berdiri dan berkata, "Mia curang. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku juga lihat itu. Dia memeriksa ponselnya saat ujian." Semua orang terkesiap kaget. Tepat di saat itu, ketua kelas Mark berteriak, Hei, berhenti. Kita semua tahu Mia murid yang hebat. Tak mungkin dia curang." Nah, itu maksudku. Laila dan Celia pasti sangat iri karena rencana kecil mereka untuk menghancurkanku tak berhasil. Dan ketua kelas, dia datang entah dari mana untuk melindungiku. Dia pasti salah satu dari banyak pengagumku. Tapi, maaf Mark, aku ini jauh dari levelmu.
Cewek sepertiku butuh laki-laki yang dewasa, kaya, dan tampan. Cowok-cowok di sekolah memang ganteng, tapi mereka cuma anak-anak. Mereka di bawahku. Suatu kali aku sedang buru-buru dan tak punya banyak waktu untuk memeriksa lokerku. Jadi tanpa sengaja aku bawa buku paket yang salah ke kelas. Menyadari kesalahanku, Laila dan Celia langsung ikut campur. Oh, apa ini? Kami kira Nona Sempurna ini tak pernah mengacaukan apapun. Aku bahkan tak punya kesempatan untuk berkata apapun, karena cewek bernama Beatrice ini angkat bicara. Hei, hentikan! Siapa sih yang tak membuat kesalahan sesekali, hah? Ini, kau bisa berbagi milikku. Oh wow, cewek ini cukup baik. Senang rasanya punya sekutu untuk menghadapi Laila dan Celia. Jadi, saat makan siang aku bergabung di meja Beatrice. Kita mulai ngobrol dan jelas dia terpesona dengan betapa menakjubkannya hidupku. Hebat, sekarang aku punya pendamping yang setia. Hei Bet, bantu aku mengerjakan PR hari ini, oke? Lagi? Aku harus menghadiri pesta penting dengan orang tuaku malam ini. Akan ada para politisi dan plutokrat. Aku tak punya waktu mengerjakan PR. Sekarang aku harus pulang lebih awal untuk berganti pakaian dan berdandan. Bye. Aku tak perlu menoleh untuk tahu wajahnya yang lucu kebingungan. Dia terlihat seperti itu setiap kali ku minta mengerjakan PR-ku. Tapi itu sepadan, ya kan Beatrice? Dia bisa bergaul dengan anak ajaib paling keren di sekolah. Aku. Jadi, sedikit PR tambahan adalah hal murah untuk membayar privilege seperti itu. Kalian tahu, bagiku, PR itu remeh. Aku cuma tak punya waktu untuk itu. Harus kuakui, kalau punya Beatrice di dekatku itu sangat nyaman. Dia memastikan nilaiku tetap tinggi di kelas, memberiku waktu untuk bermain polo, bermain ke klub golf, dan menghadiri acara amal bersama orang tuaku. Dia juga membiarkan aku meminjam gaunnya, make-upnya, dan sepatu hak tingginya yang sangat cantik. Teman-temanku mengagumiku, yang asing mengidolakanku, dan guruku memujaku, dan aku punya sahabat yang luar biasa setia. Hidup begitu sempurna. Hingga suatu hari, saat aku sedang melenggang di sepanjang lorong, kuperhatikan ada yang aneh. Orang-orang tak memberiku pandangan memuja seperti biasanya. Sebaliknya, mereka memalingkan muka terhadapku. Hah? Apa yang terjadi? Hei Beatrice, apakah tahu apa yang terjadi? Orang-orang bersikap sangat aneh. Dia hanya mengangkat bahu. Aku tak tahu, kita lihat saja. Ku coba untuk meyakinkan diri kalau ini bukan masalah besar. Tapi tak bisa kuhilangkan perasaan ada sesuatu yang tak beres. Kemudian pada hari itu, ketakutan terburukku terbukti. Saat aku memasuki kelas, Mark mendatangiku dan melambaikan ponselnya di depan wajahku. Permainan yang bagus, Nona Sempurna. Ternyata kau ini pembohong besar. Kulihat ponselnya dan melihat postingan panjang dan banyak sekali foto terlampir. Ada judul besar mengatakan, kenyataan tentang Mia si pembohong. Dan tiap foto dilengkapi dengan keterangan. Rumah Mia sebenarnya sangat biasa saja. Dia tinggal di sini dengan kakek neneknya. Tak ada mansion mewah atau orang tua kaya raya. Saat Mia baru saja masuk sekolah, dia berteman dengan semua orang, membual tentang ketenaran, keberuntungan, dan popularitasnya. Aku tak tahu siapa dia, jadi bagaimana jika kita berbagi saja jalan yang sama menuju halte bus? Siapa bilang aku berniat berkenalan dengannya? Transkrip nilai dari sekolah lamanya bahkan bukan miliknya. Dia hanya mengedit namanya di atasnya. Setiap kali dia berdiri untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tes, dia curang supaya mendapatkan nilai yang baik. Ya Tuhan, semua ini. Bagaimana mereka tahu? Rasanya jantungku tercekat di tenggorokan dan kepalaku berputar-putar. Mataku kabur saat kulihat Laila dan Celia mendekatiku. Aku menatap mereka terkejut. Mia, jujur, kami tak membencimu. Hanya saja kami menyadari ceritamu itu konyol, jadi kami putuskan untuk mencari tahu kebenaran. Itu benar, tapi kau memang benar-benar menutupi jejakmu. Kami tak temukan apapun. Tunggu dulu. Jadi, siapa yang menemukan bukti-bukti ini? Aku. Tepat saat itu, sahabatku muncul, diikuti dengan guru wali kelas. Mia, aku tahu kau pikir aku orang putus asa yang bisa kau kendalikan. Tapi tidak. Aku segera mengetahui semua yang kau katakan itu bohong. Jadi kukumpulkan bukti untuk membuktikannya. Semua orang melongo padaku dengan kecewa. Aku merasa sangat kebingungan karena situasi tersebut. Ini tak mungkin terjadi. Kucubit lenganku. Aduh, itu sama-sama terasa sakit dan nyata seperti apa yang terjadi di depan mataku saat ini. Beatrice melanjutkan, tak baik untukmu hidup dalam kebohongan seperti ini. Kau ini siapa?
Gambaran realita mulai membanjiri pikiranku, membuat otakku rasanya seakan mau pecah. Kupegangi kepalaku dan berlari keluar kelas. Saat kubuka mataku, kudapati diriku sedang di rumah sakit. Wali kelas sedang duduk di sampingku dan kakek nenekku juga ada di sana. Mereka semua tampak sangat kecewa. Mia, kepala sekolah sangat marah dan akan mengeluarkanmu. Tapi Beatrice dan temannya yang meyakinkan beliau untuk membiarkanmu tetap sekolah. Apa? Beatrice? Tapi dia orang yang mengungkapku. Menyadari keterkejutanku, guru tersebut melanjutkan. Setelah melihat reaksimu, Beatrice sadar kalau mungkin kau punya masalah psikologis. Jadi dia meyakinkan kami untuk membantu membawamu ke rumah sakit untuk diagnosa. Aku memandang kakek dan nenekku. Mereka semua menangis. Tak disangka, tangisku pecah. Kudambakan kehidupan impian penuh dengan ketenaran, kekayaan, dan para pengagum. Sampai-sampai kubuat gambaran diriku sendiri di realita lain. Aku juga begitu terhanyut dalam skenario ilusi itu. Sampai aku lupa dengan realitaku sendiri. Ini terjadi bulan lalu, dan saat ini aku sedang dalam pengobatan untuk delusiku, dan juga menemui terapis. Sekarang aku dalam perjalanan menemui Beatrice, Leila, Celia, dan Mark. Tidak, aku tak mengada-ngada. Aku sungguhan menemui mereka. Oh astaga, itu mereka. Ini menakutkan, tapi ada sesuatu yang harus kulakukan. Jadi ku tarik napas dalam-dalam, kemudian mengikuti saran terapisku. Aku bicara dari lubuk hatiku. Hai guys, terima kasih sudah datang. Pertama-tama, aku mau minta maaf karena berbohong. Nyatanya, aku hidup dengan begitu banyak kebohongan sampai tak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan tidak. Terapisku membantuku sadar kalau semua ini berawal setelah aku kehilangan orang tuaku. Sebagian bawah sadarku putus asa mendambakan kehidupan impian ini, sampai kuciptakan hidup baru. Dengan cara ini aku tak harus terima kenyataan, yaitu orang tuaku telah tiada, dan aku hidup dengan kakek nenekku yang miskin. Setelah selesai bicara, kupandang mereka semua. Setengah bersiap mereka akan memakiku atau apa, tapi sebaliknya. Beatrice tersenyum padaku dan berkata, butuh banyak keberanian untuk datang ke sini dan mengatakan itu. Aku juga minta maaf. Seharusnya aku tak mengucilkanmu seperti itu, tapi aku tak tahu kau sedang sakit. Sama, aku bangga padamu. Aku juga. Aku juga. Sekarang, kapan kita pesan kuenya? Jadi, sekarang bagaimana? Ya, aku masih minum obat dan konsultasi dengan terapisku. Sekarang aku bisa bedakan antara angan-angan dan kenyataan. Dan juga aku kembali bersekolah, dan para guru serta teman sekelasku semuanya sangat menerima. Lebih baik lagi, aku sekarang punya teman-teman luar biasa yang menyukaiku apa adanya. Dan apa kalian tahu? Ternyata hidup dalam kenyataan sebenarnya tidaklah terlalu buruk. Ku berjalan memasuki sekolah dengan bisik-bisik yang mengikutiku. Tapi apa cuma perasaanku atau kerumunan yang sepertinya lebih cerewet hari ini? Dengan gugup aku berjalan menuju lokerku dan, ya Tuhan, di atasnya ada coretan Karen remaja dengan cat semprot. Aku gemetaran karena malu, dikelilingi wajah-wajah melongo dan terkekeh. Aku langsung lari ke toilet dan mengunci diri dalam bilik untuk menenangkan diri. Kalian mungkin heran, bagaimana aku bisa sampai di titik ini? Aku tak terdengar seperti orang sombong dan tak masuk akal yang biasanya ada di diri para Karen. Memang, karena aku bukan mereka. Tapi aku sadar kalau tindakanku bisa jadi penyebab situasi ini. Aku diadopsi oleh keluarga kaya yang menekan anak-anak mereka untuk tumbuh sukses dan tanpa celah. Sebagai hasilnya, aku tak pernah dapat nilai lebih rendah dari A atau kalah dalam kompetisi. Aku anak sempurna yang terlalu takut gagal. Karena tak satu pun pernah mengajarinya seperti apa kegagalan itu. Tapi suatu hari, semuanya berubah. Di suatu hari biasa di sekolah, aku sedang jalan menuju kelas sastra dan kulihat ada cowok tak kukenal menempati bangkuku. Semua cewek memandang terpesona padanya. Hei, kutepuk pundaknya. Apa ini tempat dudukmu? Iya. Oh, maaf, aku tak tahu. Dia lalu pindah ke bangku yang lain. Kupaksakan tersenyum sopan lalu mengambil tempat dudukku. Lalu guru sastra kami mengumumkan kami akan ada kuis hari ini yang tak mempengaruhi nilai kami. Sebagai murid kesayangan guru di sini, aku tahu kalau ini karena ia ingin menguji Austin, cowok baru itu. Oke, tak masalah bagiku. A plus lainnya untuk ditambahkan ke koleksiku. Hanya saja,
Entah kenapa aku tak bisa konsentrasi. Aku memandang keluar jendela, berusaha temukan inspirasi menulis. Tapi cowok baru itu menutupi pandanganku. Oke, jujur saja, dia terlihat cukup tampan. Tanpa kusadari, aku mulai menatapnya. Dan tiba-tiba dia menoleh padaku. Kami bertatap mata yang mana membuatku tertegun. Oh ya ampun, bangun Catherine. Ada kuis yang harus kau selesaikan. Ku coba untuk kembali fokus ke esaiku. Tapi aku terus merasa dia menatapku. Yesus, kuharap dia tak salah paham. Aku tak seperti cewek-cewek itu yang hanya ke sekolah untuk cari cowok tampan. Waktu habis. Dengan gugup kukumpulkan esaiku karena aku tahu aku teralihkan dan tak memberikan yang terbaik. Tapi, biarlah, tak satu pun bisa kalahkan aku, bahkan di hari-hariku yang terburuk. Tapi, tidak kali ini. Hari berikutnya, Bu Guru mengembalikan karyaku dan berbisik. Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi tak masalah. Jangan khawatir. Hah? Dengan cepat kulihat esai itu dan Bemin? Oke, aku paham tak bisa dapat A+ kali ini. Tapi bahkan A biasa pun tidak. Aku tak pernah dapat B sebelumnya. Wajah kecewa orang tuaku muncul di benakku. Bagaimana jika mereka tak menginginkanku lagi? Mereka mengadopsiku, memberiku kehidupan yang mewah dan sempurna. Dan ini caraku berterima kasih pada mereka? Aku mulai panik dan melihat sekeliling mencari Bu Guru. Aku perlu jelaskan ini. Dan itulah saat sekilas kulihat esai Austin. Nilai A. Tak mungkin. Aku membantingnya di atas meja dan berdiri. Aku protes dengan nilai ini. Pasti ada kesalahan. Tolong, bisakah ibu periksa lagi esai saya? Oh, jangan khawatir. Ini bukan tes resmi, jadi tak masalah. Tidak, ini tidak baik-baik saja. Kok bisa saya lebih jelek dari anak baru ini? Anda harus pertimbangkan ulang. Atau saya adukan ke kepala sekolah. Kate, kau bersikap tak masuk akal. Duduk atau saya akan membawamu ke kepala sekolah. Ku tarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sembari duduk. Ada desas-desus tentangku beredar di kelas. Tapi aku tak peduli. Karena ada nilai Bemin yang harus kuurus. Orang tuaku tak boleh tahu soal ini. Setelahnya, aku tahu temanku hanya pura-pura tak masalah denganku. Karena suatu kali saat kami harus satu grup untuk lari estafet di kelas PE, tak ada yang memilihku. Pada akhirnya, Pak Malon sang pelatih harus menambahkanku ke suatu grup dan coba tebak. Grup itu berisi Austin dan penggemarnya. Aku benci ini. Dan lihat dia, mengganggu pandangan. Andai saja bisa kulempar tongkat ini ke wajahnya yang menyebalkan. Tapi, gedebuk, aku jatuh tengkurap beberapa inci dari Austin. Kau baik-baik saja? Ambil saja tongkat bodoh ini dan pergilah. Cowok ini benar-benar bawa sial. Aku merangkak naik. Lalu tiba-tiba ku dengar tawa terkekeh. Ada gerombolan berdiri dekat jalur lari mengangkat ponsel mereka. Apa mereka menertawakanku? Segera ku hampiri mereka dengan tangan ke atas menutupi kamera mereka. Apa yang lucu? Apa kalian tak punya kesopanan? Santai saja. Itu bukan. Apa tak ada orang yang mengajarimu untuk membantu orang yang kesulitan? Jangan merekam dan menertawakan. Tidak, dengar. Lucunya, kami sebenarnya. Jadi kau masih menganggap itu lucu? Hapus videonya sekarang juga. Kau tak boleh. Dengar kami dulu. Tapi itu hanya membuatku makin marah dan menarik ponsel itu lebih keras lagi. Lalu, ups, ponsel itu terbang dan mengenai permukaan beton yang keras. Oh tidak, aku tak bermaksud untuk. Cowok pemilik ponsel itu panik lalu berlari memungutnya. Lihat apa yang sudah kau perbuat. Siapa yang mau merekammu? Kami hanya membuat video pertunjukan untuk tim cheerleader. Lewat layar retak ponselnya, kulihat video para cheerleader berlatih di lapangan di seberang jalur lari. Oh tidak, ini sangat memalukan. Segera ku minta kontak cowok itu dan janji akan mengganti ponselnya yang rusak. Kemudian berlari kembali ke kelasku. Aku merasa kelelahan, seolah seluruh dunia melawanku. Tapi paling tidak ada satu hal yang bisa menenangkan jiwaku. Ya, buku-bukuku. Itulah kenapa kapanpun aku merasa suntuk, aku ke perpustakaan sekolah untuk bersantai. Jadi seperti biasanya, aku pergi ke sana, tapi kurasa aku lupa bawa kartu perpustakaanku. Oh ya sudah, tak masalah. Karena pustakawannya, Bu Flenderson pada dasarnya sudah seperti keluarga bagiku. Dia bahkan tak lagi menanyakan kartuku. Hai Bu Flenderson, kataku saat kulewati meja pustakawan.
Tapi kemudian aku terkejut dengan suara yang asing. Kau mau kemana? Tolong kartunya. Ternyata, Bu Flenderson sedang tak di kantor, dan ada anak baru yang sukarela menggantikan. Ku minta padanya baik-baik agar membiarkanku masuk, tapi dia terus mengatakan tidak, sambil mengunyah permen karetnya yang membuatku sebal. Wah, dengar, apakah tahu siapa aku? Aku tak butuh kartu bodoh untuk masuk ke sini. Ya, tapi tidak dalam pengawasanku. Dengar, setengah dari buku-buku ini berasal dari donasi keluargaku. Kau harusnya tunjukkan rasa hormat, nak. Pendapat sombongmu itu tak berguna bagiku. Di sini kita bersekolah di sekolah yang sama, jadi kita setara dan peraturan adalah peraturan. Biar aku bicara dengan supervisormu. Panggil Bu Flenderson. Dasar kau ini, Karen. Aku mematung mendengar kata itu. Itu pertama kalinya aku dijuluki panggilan itu, dan baru di saat itu kusadari betapa besar keributan yang kubuat di sini. Hanya saja suasana hatiku sudah sangat buruk. Yang kuinginkan pergi ke tempat amanku, dan itu juga tak mungkin sekarang. Aku segera menguasai diri lalu jalan pergi. Tapi yang membuatku sedih, beberapa orang lewat sudah menyaksikan aku mengamuk entah sejak kapan. Dan ya, Austin di sana juga. Kenapa aku harus terkejut lagi? Ceritaku di jalur lari dan juga di perpustakaan pun segera beredar di sekolah seperti api menyambar. Orang-orang tak berusaha menutupi kalau mereka menghindariku dan mulai memanggilku Karen. Jadi, jelas, suatu kali saat kami harus berpasangan di kelas sastra untuk esai ujian tengah semester, aku sendirian lagi. Paling tidak, itu yang kukira. Sampai Austin membungkuk dan memintaku untuk jadi partnernya. Meski aku benci nyalinya, aku tak boleh gagal di tes ini. Jadi, iya, aku setuju. Kami kemudian bertemu hari itu di rumahnya. Dengan antusias kutunjukkan padanya beberapa opsi buku untuk topik esai kami. Tapi dia sama sekali tak terganggu sambil melihat-lihat ponselnya. Ya, yang manapun yang kau suka. Toh kau yang akan mengurus semuanya. Apa maksudmu? Dengar, aku hanya sekelompok denganmu karena kau pandai soal ini. Jadi tolong lakukan saja tugasmu. Terserah, aku tak peduli. Aku benci ini. Kau tak suka sastra? Tapi terakhir kali kau dapat A. Oh, itu? Jangan terlalu kecewa karena aku hanya menyalin pekerjaanmu dan mengubahnya sedikit. Jadi secara teknis itu juga nilai A milikmu. Ya, selamat. Apa? Jadi, semua stres yang harus kutanggung selama beberapa minggu ini ternyata hanya karena dia curang? Aku sangat marah. Merasakan emosi yang meluap-luap, aku menangis. Yang mana membuat Austin kebingungan. Hei, ada apa? Tenanglah. Jangan menangis, aku minta maaf. Tolong berhentilah menangis. Kemudian berlinang air mata, mulai kuceritakan padanya tentang semua tekanan yang harus kutanggung dari harapan orang tuaku. Dan semua insiden Karen yang kualami akhir-akhir ini di sekolah. Sampai satu titik, Austin minta maaf padaku. Karena ini semua berawal dari aksinya menyalin esaiku. Malam itu, kami tak menyelesaikan apapun untuk esai, tapi hanya duduk dan bicara. Setelah sesi sharing yang berlebihan, aku dan Austin jadi saling dekat. Nyatanya, dia jadi satu-satunya teman yang kupunya di sekolah. Menyenangkan punya teman lagi, tapi masih sulit saat reputasimu di sekolah benar-benar hancur dan semua orang mengenalmu sebagai Karen remaja. Terutama saat aku menghadapi kontes pidato besar yang akan datang. Aku tidak dalam kondisi prima untuk belajar, jadi aku hampir tak punya persiapan untuk kompetisi itu. Terus kubayangkan wajah kecewa orang tuaku ketika aku tak memenangkan juara pertama. Malam sebelum lomba, aku sangat stres sampai harus kutuangkan semua ke dalam buku harianku. Kuharap aku akan merasa lebih baik dan siap untuk hari besar itu. Kemudian ponselku berdering. Itu Austin. Hei, semoga sukses besok, Kate. Sampai jumpa di sana. Terima kasih. Aku tak tahu lagi. Apa kau masih stres karena itu? Kalau kau sudah selelah ini karenanya, maka aku tahu obatnya. Apa itu? Keluar saja. Itu cuma lomba, dan kau tak harus jadi yang pertama dalam segala hal. Kita semua hanya manusia biasa. Kau gila. Oke, aku akan tidur sekarang. Sampai jumpa besok. Tapi batinku terlalu penuh dengan berbagai pikiran dan kekhawatiran untuk bisa tidur. Pagi berikutnya, aku sampai di depan tempat kompetisi, tapi ragu untuk masuk ke dalam. Lalu tiba-tiba, kudapati diriku berlari kabur dari gedung itu sambil menelpon Austin. Temui aku di taman, gerbang barat.
10 menit kemudian dia tiba dengan mobilnya. Aku masuk di tempat duduk depan lalu berkata, "Ayo kita ke taman hiburan. Aku ingin bersenang-senang." Austin memandangku, tertegun. Tapi kemudian dia tersenyum dan mengendarai mobil tanpa bertanya. Yap, seperti itulah. Aku keluar dari perlombaan dan mematikan ponselku untuk menikmati hari sebagai remaja. Kunaiki semua wahana roller coaster yang paling menakutkan, berteriak sekencangnya, meninggalkan semua kekhawatiranku. Menjelang senja, aku sudah 100% siap menerima amarah orang tuaku. Mereka mungkin akan mendapakku sekarang, tapi entah kenapa aku merasa tenang. Saat Austin menepi di rumahku, bisa kulihat ibu mondar-mandir di halaman depan. Itu dia, sudah siap memarahiku. Saat melihatku, ibu langsung berlari menghampiriku dan memelukku. "Oh ya Tuhan, sayang, kemana kau seharian? Kami sangat mencemaskanmu." "Tunggu, apa yang terjadi? Kenapa ibu tidak marah?" Lalu ayah juga lari mendekati kami segera saat ia melihatku, memegang sesuatu di tangannya. "Sayang, ayah minta maaf karena tak tahu betapa banyak yang sudah kau hadapi. Kami tak sadar jika tuntutan tinggi kami begitu banyak membebanimu. Kami mungkin terlalu ketat padamu, tapi ayah ingin kau tahu kalau kami selalu menyayangimu, tak peduli apapun." Oh, ayah memegang diariku. Jadi, mereka tahu semuanya sekarang. Aku menangis lega. Sangat menyenangkan mengetahui mereka akhirnya paham dengan perasaanku dan bahkan bersumpah akan berubah dan berusaha lebih mendengarkanku. Hari itu, aku sadar kalau orang tuaku menyayangiku tanpa syarat, dan apapun yang terjadi di hidupku, mereka tak akan pernah melepaskanku. "Apa kabar Karen remaja?" Ya, teman-temanku masih memanggilku Karen, tapi tak apa. Mereka memanggilku itu untuk bercanda, bukan berniat jahat atau apa. Aku sudah lupakan semua yang terjadi, dan begitu juga yang lainnya. Semua hanya tinggal kenangan sekarang. Tapi berkat fase Karen itu, aku diingatkan agar tak terlalu keras pada diriku sendiri, supaya aku tak lagi berakhir jadi Karen bagi diri sendiri. Wow, menakjubkan. Jadi, aku akan tinggal di sini mulai sekarang? Tak dapat dipercaya. Semua terjadi begitu cepat sampai aku kesulitan untuk percaya ini nyata. Kemarin sore, ketika aku bantu-bantu di rumah makan keluargaku, tiba-tiba seorang kru film bergegas masuk dan mengaku mereka dari program reality show Cinta Lama yang Hilang, yang menyatukan kembali anggota keluarga yang hilang. Sementara aku berdiri di sana kebingungan, mereka mengumumkan padaku bahwa aku ini anak hilang dari sutradara kenamaan Gabriel Perez. Apa? Apa itu artinya orang tuaku mengadopsiku? Berinang air mata, orang tuaku memberitahuku bahwa 13 tahun lalu, di sebuah pameran yang ramai dan penuh sesak, mereka melihatku berkeliaran tanpa tujuan, jadi mereka membawaku pulang. Dan meski mereka melaporkan ke polisi, tak ada hasilnya. Jadi mereka putuskan untuk mengadopsiku. Dan dimulailah hidupku sebagai nona muda keluarga kaya. Seperti yang kalian perkirakan dari rumah seorang sutradara terkenal, mansion ayahku sangat sempurna. Mulai dari perabot desainer hingga dekorasi yang trendy. Keseluruhan rumah seperti kastil bergaya Prancis. Kupandangi foto berukuran besar dari orang tuaku yang tampak hebat. Tiba-tiba, ada bisikan. "Tuan pasti senang sekali Anda tahu. Istri keduanya tak bisa memberinya anak setelah bertahun-tahun lamanya. Ya, sekarang setelah beliau semakin tua, beliau harus mencari anak biologisnya untuk bersandar." Oh, jadi wanita ini, wanita yang datang dengan ayah di pertemuan kembali kemarin bukanlah ibu kandungku? Kalau begitu, aku penasaran siapa ibuku yang asli. "Nona, silakan masuk." Di dalam adalah orang tuaku dan beberapa pakar yang kemudian segera menarikku untuk make up lengkap. Wah, aku terlihat sangat menawan. Rambutku sangat mengkilap dan make up ini membuatku terlihat glamor. Tak pernah di mimpi terliarku, kubayangkan aku akhirnya hidup di sini dan merasa bagai seorang putri. Berseri-seri dengan kebahagiaan aku berbalik melihat ayahku. Tapi tiba-tiba aku terkejut saat bertatapan mata dengan seorang pelayan. Ia tampak begitu sedih. Kenapa ia terus menatapku dengan raut muka misterius? Itu aneh. "Carol, ayo lanjut." Aneh, tapi tak masalah. Mungkin dia selalu seperti itu saat melihat orang asing. Oh ya ampun, makan malamnya mewah sekali, termasuk kaviar dan steak. Ini sangat menyenangkan. Malam itu aku tak bisa tidur dan hanya berguling-guling di tempat tidurku sampai subuh. Tapi
Yang tak kutahu, hari melelahkan menantiku. Jam 5 tepat, aku diguncang sehingga bangun. Hah? Ada kebakaran atau apa? Pelayan memberitahuku kalau aku ada konferensi pers penting pagi ini. Dan sangat penting bagiku untuk tampil maksimal. Dengan grogi aku bangkit dari tempat tidur dan menjatuhkan diri di kursi. Aku harus mengenakan gaun mewah ini. Dan dengan tata rambut ikal yang kuno. Ini membuatku seperti terlihat berumur 25. Ya Tuhan, sumpah konferensi pers ini adalah hal yang paling membosankan yang pernah ada. Selama beberapa jam, percakapan mereka tak lepas dari pamer kekayaan mereka, membandingkan popularitas mereka dan semua hal yang berbau showbiz. Aku menguap puluhan kali, tapi harus kusembunyikan di balik tangan. Aku bisa rasakan ibu tiriku mengamatiku. Aku mau pulang saja. Kalian tahu, tipe orang yang paling kubenci adalah jenis wanita yang suka pamer dan mencemooh. Tapi sayangnya, hanya mereka yang berinteraksi denganku. Aku kangen bergaul dengan anak-anak seumuranku. Tapi, ya, sejak aku pindah ke sini, orang tuaku memaksa menyekolahkanku di rumah, supaya aku tak terpengaruh dengan anak-anak yang lebih rendah. Parahnya, satu-satunya yang mereka ajarkan padaku adalah soal akting dan urusan film. Bagaimana itu akan membantuku masuk ke perguruan tinggi. Tapi tak hanya itu. Setelah belajar, meskipun aku lelah, ibu tiriku memaksaku jalani 2 jam ke depan olahraga di gym rumah. Tiap kali aku terengah-engah atau menyelundupkan makanan, dia akan menceramahiku panjang lebar. Bagian terburuknya adalah dia melarang apapun yang manis dan membuatku menjalani diet ketat makan, seledri dan hummus. Menjijikkan. Kemudian suatu kali aku tergelincir dan jatuh dari sepeda statis. Lalu pergelangan kakiku terkilir. Ibu tiriku sangat marah denganku, sampai dia menyuruhku tidur tanpa makan malam. Aku tak tahan lagi, jadi aku tertatih-tatih menuju ke ruangan ayah. Ayah, kenapa aku harus melakukan semua ini? Aku tak menyukainya. Ayah tak berkata apapun, tapi hanya memberi isyarat untuk mengikutinya. Ia menuntunku ke sebuah ruangan terkunci di ujung lorong. Saat pintunya terbuka, kulihat sebuah foto wanita yang sangat cantik tergantung di tengah ruangan. Tunggu dulu. Rambut baru dan bajuku sangat identik dengan miliknya. Ayah memandangi potret itu dengan mata termenung. Kemudian ia mengatakan bahwa wanita itu dulunya aktris yang sangat terkenal. Ia cerita bagaimana mereka jatuh cinta saat itu, lalu melahirkan aku. Jadi, itu artinya ini adalah ibuku? Itu benar. Ibumu sangat cantik, bukan? Dan aku akan membuatmu sempurna sepertinya. Kemudian ayah melambai agar aku keluar dari sana, mengunci pintu lalu pergi, meninggalkanku berdiri sendiri gemetaran. Ada sesuatu tentang kata-katanya yang membuatku resah. Penasaran akan ibu, kudatangi seorang pelayan tua untuk minta informasi. Ternyata di masa lalu, ayahku adalah manajer ibuku, dan berkat popularitasnya, ia mendapat banyak uang. Ibu adalah inspirasi bagi film-film ayah dan juga cinta dalam hidupnya. Tapi sayang, karena penyakit yang serius, ia meninggal. Itu trauma besar bagi ayah, dan ia seperti kehilangan dirinya sendiri. Sejak saat itu, pikirannya selalu menerawang, dan perkataannya tidak selalu logis. Apa itu benar? Tak heran, terkadang kudapati kata-kata ayah menakutkan. Waktunya untuk pelajaran yogamu, dan kenapa kau bicara dengannya? Sekarang karena kau sudah kaya, tunjukkan martabatmu. Jangan berurusan dengan staf. Kau bukan ibuku, kau tak bisa mengaturku. Beraninya kau, aku hanya baik padamu karena ayahmu yang memintaku. Gadis kecil bodoh sepertimu tak ada artinya buatku. Kau jahat sekali, tak heran kenapa. Kau tahu, ibuku ratusan kali lebih cantik darimu. Itulah kenapa ayah ingin membuatku menjadi sepertinya. Kau, cepat atau lambat kau akan berakhir seperti putriku yang malang. Nikmati saja ketenangan ini sebelum badai datang. Hah? Apa katanya? Putri siapa? Bukannya orang-orang bilang dia tak punya anak. Lalu, beberapa hari kemudian, saat aku jalan di lorong, merasa lelah karena rencana dietku saat ini cuma makan 2 buah apel sehari. Kudengar para pelayan berbisik satu sama lain. Lihat, dia tak akan bisa bertahan. Tak akan berlangsung lama. Penampilannya semakin pudar, tak lama lagi. Ia akan berakhir seperti yang sebelumnya.
Apa yang sebelumnya? Aku mendekat bertanya, tapi saat melihatku, mereka langsung membuat alasan untuk kabur dari lokasi. Tiba-tiba, seseorang mendekat ke telingaku dan berkata, "Cobalah untuk mempertahankan penampilanmu. Kalau tidak..." Hah? Aku berbalik dan melihat itu adalah pelayan yang aneh, Carol. Saat kulihat dia beranjak pergi, aku bertanya-tanya apa yang dia maksud dengan hal itu. Jelas dia tak menyukaiku. Tapi kenapa? Jujur, ada begitu banyak hal yang membingungkan tentang keluarga ini. Semuanya jauh dari kata normal. Mungkin saja tempat ini ada di planetnya sendiri. Mereka menyembunyikan sesuatu dariku. Aku hanya perlu mengungkapnya. Suatu hari, sementara Ayah dan Patricia pergi ke suatu acara, aku menyelinap ke kamar mereka dan mencari-cari kunci menuju ke ruang rahasia. Ketemu. Kuncinya tersembunyi di kotak perhiasan tua. Dan wah, ruangan ini penuh dengan foto dan DVD serta barang lainnya. Kutemukan sebuah album berlabel Keluarga Bahagia. Dan ada begitu banyak foto Ayah dan Patricia dengan bayi perempuan kecil yang cantik. Ada satu foto anak perempuan itu berulang tahun ke-10. Tertulis di belakangnya, 12/15/2014. Selamat ulang tahun kesayangan kami yang manis, tetaplah jadi Carol yang cantik. Carol? Tahun kelahiran itu, mata hijau, apa mungkin? Itu dia. Bayi perempuan itu adalah Carol si pelayan. Mungkin masa puber yang melanda mengubah penampilannya. Dan ia tak secantik dulu lagi. Tapi aku masih bisa kenali paras lamanya. Jadi, Carol itu nona muda yang sebelumnya. Dan juga putri malang yang disebutkan oleh Patricia. Itu masuk akal karena sepertinya Patricia lebih sering berinteraksi dengannya daripada pelayan yang lain. Aku bahkan memperhatikannya membantu Carol bereskan piring. Aku masih tercengang dengan rahasia yang baru saja ku ketahui. Saat ku tengok dari jendela dan lihat ayahku parkir di halaman. Panik, ku ambil foto itu dan lari keluar dari sana. Aku harus tinggalkan tempat ini. Kalau tidak aku akan berubah jadi Carol yang lain. Aku terus berlari, tapi kemudian aku menabrak Patricia. Oh tidak, tolong lepaskan aku. Aku tak ingin hidup seperti ini lebih lama lagi. Kumohon. Patricia merebut foto itu dari tanganku, lalu meraih pergelangan tanganku dan menyeretku. Lepaskan aku! Masuk ke dalam mobil. Kemana kau akan pergi? Ke rumah orang tua angkatku. Di perjalanan kami, Patricia cerita padaku semuanya. Dia dulunya aktris terkenal yang bertemu, lalu jatuh hati pada Gabriel. Awalnya, dia tak keberatan mencapai standar kecantikannya. Tapi kemudian dia sadar kalau cara dia bersikap dan berpakaian semuanya didasarkan pada mendiang istrinya. Dia kira kalau memiliki anak akan mengubahnya, jadi mereka mengadopsi Carol. Dia sangat cantik saat masih kecil, jadi mereka memanjakannya dan membawanya kemanapun untuk dipamerkan. Tapi saat dia makin dewasa, wajah cantiknya mulai pudar, jadi Gabriel jadikan dia pelayan mereka. Ayahku butuh gadis cantik untuk menggantikannya, untuk jadi inspirasinya, jadi ia putuskan untuk cari yang lain. Faktanya, dia tak punya putri yang hilang. Sebaliknya, dia sewa detektif pribadi untuk mencari kasus anak hilang yang tak terpecahkan, lalu temukan aku. Oh my God, tak bisa dipercaya. Sekarang Patricia juga jenuh jalani kehidupan seperti ini dengan pria yang masih terobsesi dengan istrinya yang sudah tiada. Tapi dia merasa kasihan ke Carol dan juga padaku. Jadi, baiklah, ternyata Patricia tak sejahat yang kukira. Sebaliknya, dia cukup malang. Kami menyesal membiarkanmu pindah ke rumah itu. Aku tahu ada sesuatu yang tak beres dengan situasinya, tapi aku ingin kau bahagia tanpa harus khawatir soal uang. Jadi, kami melepaskanmu. Harusnya kami menyadari, kami sangat menyesal. Aku minta maaf tak bisa menghentikan Gabriel. Dia bertindak terlalu jauh. Aku terisak di pelukan ibu saat kulihat Gabriel. Dia merangsek masuk dan menyeretku bersamanya. Ini milikku, jadi dia ikut denganku. Kau tak bisa membelinya begitu saja, dia putriku. Tepat di saat itu, adikku Hana tiba di rumah dari sekolah. Mata Gabriel berbinar saat melihatnya. Lalu dia langsung bergegas datang dan mencengkram lengannya. Hahaha, kalau begitu aku akan ambil yang ini. Tak begitu cantik, tapi aku bisa mengusahakannya. Kami semua menyerbunya dan membebaskan Hana dari cengkramannya. Gabriel tampak panik dan menolak untuk pergi. Orang tuaku harus mengiringnya keluar dari rumah, lalu menelpon polisi. Jadi, bagaimana sekarang? Nah, awalnya aku cukup marah dengan orang tuaku yang biarkan aku pergi begitu saja. Tapi kurasa mereka hanya ingin aku tak mengalami kesusahan uang atau semacamnya.
Jadi, ku maafkan mereka dan kami semua sekarang hidup sederhana, tapi bahagia menjalankan rumah makan. Carol dan ibunya kadang berkunjung. Mereka pindah keluar dari mansion Gabriel dan sepertinya lebih bahagia saat ini. Sedangkan Gabriel, sepanjang sepengetahuanku, dia masih mencari kecantikan sempurna untuk menggantikan istrinya yang sudah meninggal. Ada bagian dari diriku yang merasa kasihan padanya. Tapi syukur, dia tak bisa lagi mendekatiku atau keluargaku, karena kami punya surat perintah larangan terhadapnya. Mengingat kembali semuanya, sekarang aku tersadar kalau aku sudah punya semua yang kubutuhkan. Baiklah, kami mungkin tak kaya, tapi kami punya kebaikan, cinta, dan kebahagiaan. Dan percaya padaku, hal tersebut jauh lebih penting daripada kantong-kantong yang penuh berisi uang. Hai, namaku Edison, tapi semua temanku memanggilku Eddie. Aku hanyalah seorang gadis biasa yang tidak memiliki bakat tertentu. Tapi ada satu hal yang aku punya. Itu, oh, kenapa kita tidak menonton saja videonya untuk melihat apa itu? Ini kakak perempuanku, Olivia. Dia cantik kan? Dia juga seorang penyanyi yang luar biasa. Dan memiliki bakat di bidang seni, dia bisa menggambar apapun. Maksudku, aku tidak tahu bagaimana orang tuaku bisa memiliki anak perempuan yang sempurna seperti dia, dan lalu melahirkanku. Tapi, aku tidak masalah dengan itu. Olivia sangat ingin memenangkan piala dan medali. Sementara aku senang dengan es krim dan banyak makanan ringan yang diberikan orang tuaku karena mendapat nilai B pada ujian matematikaku. Hei, Edi sayangku, coba tebak siapa yang punya baju baru dan trendy. Oh, Bu, ya, aku tidak menyukai hal-hal ini. Kenapa kamu membeli begitu banyak? Itu hanya membuang-buang uang. Namun, tatapan putus asa ibu membuatku menyerah. Jadi aku dengan enggan mengambil item secara acak dan pergi mencobanya. Oh, itu adalah crop top. Aku menatap diriku sendiri di cermin. Oke, jadi ekspresi tercengang orang tuaku membuat perasaan mereka cukup jelas. Aku terlihat konyol. Lihat, aku sudah bilang, aku terlalu pendek untuk memakai atasan seperti ini. Tepat pada saat itu, Olivia lewat. Aku segera berlari ke arahnya. Aku pikir kamu harus memiliki atasan ini. Ini akan menonjolkan sosokmu yang cantik. Kamu akan terlihat sangat manis saat mengenakannya. Ibu menggeleng. Tidak. Jika Olivia memakai ini, semua orang akan melihat pusarnya. Bukankah itu gunanya crop top? Lalu ayah menjawab. Omong-omong, Liv, kamu mau kemana terburu-buru? Ini bukan klub model yang tidak masuk akal lagi, kan? Ngomong-ngomong soal klub, apakah klub dansa sekolah masih merekrut? Kamu harus bergabung, kamu pasti akan masuk. Saudariku memutar matanya, lalu pergi. Membanting pintu di belakangnya. Aku sayang dia, tapi sepertinya dia menganggapku menjengkelkan. Dia seperti Ratu Es yang selalu mengucilkanku. Dia tidak pernah mengizinkanku meminjam pakaiannya atau menyentuh barang-barangnya. Dan jika aku mencoba masuk ke kamarnya, dia ketakutan. Bukannya dia jahat atau apa, tapi dia cenderung bertingkah seolah aku tidak ada. Tidak apa-apa, maksudku, aku sudah terbiasa dengan hal itu. Aku menjalani hidupku sendiri dan dia menjalani hidupnya. Itu sebabnya ketika aku pertama kali mendapatkan ponsel dan mulai menggunakan media sosial, aku tidak mencoba mencari profilnya, meskipun aku tahu dia ada di semua platform tersebut. Malam itu, ibu memintaku naik ke atas untuk memanggil Olivia untuk makan malam. Tidak ada jawaban, jadi aku mulai mendorong pintu hingga terbuka. Dia tiba-tiba muncul dari kamar mandi dan berteriak. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu tahu kamu tidak diperbolehkan masuk ke kamarku. Aku mengetuk tapi kamu tidak menjawab. Ibu bilang ini waktunya makan malam. Dia mendesis padaku dan mengusirku. Oh, kenapa dia harus memperlakukanku seperti aku adalah hama? Cara dia begitu aneh dengan kamarnya sungguh menjengkelkan. Mungkin dia menyembunyikan sesuatu di sana? Nah, mungkin aku hanya terlalu memikirkan hal ini. Olivia selalu seperti ini. Hidup terus berjalan, dan saudari perempuanku, ya, dia terus menjauhkan diri dariku. Namun kemudian pada suatu akhir pekan, aku berjalan ke bawah dan melihatnya dengan riang menyenandungkan sebuah lagu sambil menari di dapur. Ketika dia melihatku, dia tersenyum dan berkata, "Selamat pagi. Ayo duduk di sini, aku sudah membuatkanmu sarapan." Oke, ini aneh. Aku dengan hati-hati duduk dan terus menatapnya. Kenapa kamu begitu bahagia? Dan di mana ibu dan ayah? Ibu dan ayah baru saja bergegas mengerjakan urusan pekerjaan. Lalu dia meletakkan piring itu di hadapanku, menyeringai, lalu melanjutkan.
Ibu membuat kue pagi ini dan menyuruhmu membawanya ke rumah nenek. Katakan padanya aku titip salam. Oh, kamu tidak ikut denganku? Tidak, aku tidak bisa. Maaf, aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia terus menatapku dan aku merasa dia ingin aku bergegas. Bahkan sebelum aku selesai makan, dia memberikan jaketku dan membawaku keluar dari pintu. Karena tidak punya pilihan, aku pergi ke rumah nenek sambil memikirkan betapa anehnya hal ini. Sampai aku menyadari bahwa aku bahkan tidak membawa tas kue. Aku meninggalkannya di rumah. Astaga, aku segera bergegas kembali. Tapi, kenapa ada mobil aneh yang terparkir di luar rumahku? Aku berlama-lama di belakang dan menyaksikan seorang pria parubaya keluar dari mobil. Bahkan sebelum dia sampai ke pintu, Olivia membukanya dan tersenyum padanya. Aku sembunyi di balik semak agar aku bisa terus melihatnya. Hah? Kenapa dia menyerahkan bunga dan kotak hadiah padanya? Dia dengan senang hati mengambilnya dan bahkan bersandar ke telinganya dan mengatakan sesuatu. Ya Tuhan, jadi ini menjelaskan kelakuan aneh kakakku. Mereka pacaran, kan? Aku tidak pernah menyangka kalau kakakku akan tertarik pada lelaki tua seperti ini. Mengejutkan. Tapi tunggu, bagaimana jika dia menipunya? Olivia mungkin terlihat galak, tapi sebenarnya dia sangat polos. Jika itu masalahnya, aku akan menghajarnya habis-habisan. Tapi ini hanya spekulasiku. Aku tidak bisa bertindak tergesa-gesa tanpa mengetahui kebenarannya. Jadi aku memutuskan untuk tidak memberitahu mereka bahwa aku ada di sana. Dan diam-diam memasuki rumah melalui pintu belakang untuk mengambil tas kue. Kemudian pada hari itu, ketika aku tiba di rumah, saudara perempuanku kembali menjadi Ratu Es. Dia memasak tanpa bersuara. Jadi aku bilang padanya, nenek berkata hai. Dan dia hanya mendengus, lalu terus mengaduk supnya. Aku perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kesempatan sempurna muncul beberapa minggu kemudian ketika ibu dan ayah pergi berlibur di akhir pekan. Aku memberitahu Olivia bahwa aku akan pergi piknik dengan teman-teman, tapi ini bohong. Aku sebenarnya bersembunyi di tempat persembunyianku yang setia dan mengawasi. Seperti yang diharapkan, lelaki tua itu muncul dan Olivia membiarkannya masuk. Pintunya terbuka sedikit, jadi aku berjingkat ke dalam dan mendengar mereka tertawa di ruang tamu. Aku mengintip ke dalam dan aku terkejut. Kakak perempuanku sedang duduk di sofa dengan mengenakan pakaian paling aneh yang pernah ada. Pakaian seperti itulah yang hanya dipakai oleh model catwalk. Dan yang terpenting, dia memakai riasan tebal dan tampak seperti orang yang sangat berbeda. Pria aneh itu sedang duduk di sebelahnya. Keduanya melihat ponselnya dan tertawa bahagia. Ya ampun, sekarang semuanya sudah jelas. Dari sifatnya yang pendiam hingga ruangannya yang terkesan rahasia, itu semua agar dia bisa terus menyembunyikan kisah cinta beda usia ini. Aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi sekarang. Aku hanya merasa kasihan padanya karena dia harus menyembunyikannya. Maksudku, ini adalah rumahnya, dan kami adalah keluarganya. Kami mungkin tidak dekat, tapi dia adalah kakak perempuanku, dan aku ingin dia bahagia. Jika cinta ini nyata, maka aku mendukung sepenuhnya. Dan jika pria ini ternyata jahat, maka aku akan melindunginya sampai akhir. Orang tuaku kembali malam itu, jadi aku mengadakan malam menonton film keluarga. Ide bagus untuk ikatan keluarga, bukan? Aku memilih film romantis yang aktris utamanya jauh lebih muda dari pacarnya. Di tengah-tengah film, aku menoleh ke orang tuaku dan bertanya, Bu, Ayah, jika kamu adalah orang tua mereka, apakah kamu mengizinkan hubungan itu? Mereka menatapku bingung, lalu ayah langsung bertanya, Hei Edi, jangan bilang kalau kamu jatuh cinta dengan lelaki tua ya. Ini mengagetkanku. Tapi sebelum aku bisa berkata apa-apa, bel pintu berbunyi. Aku hendak membuka pintu, hanya untuk menghindari menjawab pertanyaan ayah. Tapi Olivia lebih cepat. Tidak lama setelah itu, dia berbalik dan berteriak padaku. Edi, beraninya kamu menyentuh ponselku. Ada apa, Liv? Siapa yang ada di depan pintu? Tanyakan pada putri tersayang Edison. Dia menatapku dengan pandangan kotor, lalu bergegas ke kamarnya. Orang tuaku langsung membombardirku dengan banyak sekali pertanyaan. Apa yang sedang terjadi di sini? Siapa yang membunyikan bel? Kenapa Olivia seperti itu? Oke, yang membunyikan bel itu adalah pacarnya Olivia. Jadi, tadi, saat Olivia meninggalkan ponselnya di dapur, aku perhatikan ada pesan dari seorang pria bernama Henry Davis. Aku segera mencarinya di FB. Dan menemukan bahwa ini adalah pria yang sama yang mengunjunginya. Jadi,
Aku menggunakan teleponnya untuk mengirim pesan kepadanya agar dia datang pada jam 8 malam. Aku pikir akan lebih baik jika Olivia mengumumkan hubungannya dengan orang tua kami. Tapi, sepertinya dia tidak menerimanya dengan baik. Bagaimanapun, sekarang aku tidak punya pilihan selain menceritakan segalanya kepada orang tuaku. Wajah mereka menunduk, dan tanpa berkata apa-apa, mereka berlari ke atas dan menggedor pintu Olivia. Namun tidak ada jawaban. Malah, kami semua mendengar suara gemeretak dari pintu belakang. Dan Olivia pun kabur. Wajah orang tua kami memerah. Sementara aku merasa sangat bersalah karena aku tidak hanya tidak dapat membantunya, tetapi malah memperburuk situasi. Keesokan harinya, Olivia masih belum kembali. Dia juga tidak masuk sekolah, yang menyebabkan orang tuaku menjadi panik. Lalu tiba-tiba aku teringat pada Henry. Benar, kenapa aku tidak berpikir untuk menanyakannya dari awal? Jadi aku segera menghubungi Henry dan memintanya membantu mencari Olivia. Sore itu, saat aku baru pulang sekolah, aku melihat Henry pergi. Ada catatan tertempel di pintu yang menyatakan Olivia baik-baik saja dengan alamat di bawah. Dan juga tertulis jika kita datang ke sana jam 9 pagi, kita akan menemui Olivia. Keesokan paginya, kami datang lebih awal dari yang dijadwalkan. Hah? Itu adalah sebuah studio, dan seperti yang dikatakan Henry, Olivia ada di sana. Dia tampak sangat glamor dan begitu sibuk mempersiapkan pemotretan sehingga dia tidak memperhatikan kami. Henry menyambut kami dan mulai menjelaskan segala sesuatu yang membuat orang tuaku serta aku tidak bisa berkata-kata. Ternyata kebenarannya jauh dari apa yang kupikirkan. Dia bukan pacarnya, tapi dia adalah manajernya. Ia melihat potensi Olivia dan membimbingnya menjadi foto model dan TikToker. Bunga dan hadiahnya berasal dari merek tempat dia bekerja. Dan suatu hari, dia mengenakan pakaian dan riasan itu untuk video TikTok. Setelah syuting selesai, kami berjalan ke arahnya. Tapi dia melihat kami dan lari. Aku berhasil menyusulnya lalu berkata, "Kak, kenapa tidak mengatakan yang sebenarnya? Kami adalah keluargamu. Kami akan selalu berada di sisimu." Di pihakku? Serius? Kamu tidak tahu bagaimana rasanya menjadi orang luar. Tidak peduli berapa banyak kompetisi yang aku menangkan. Aku tidak terlihat saat kamu dipuji hanya karena mendapat nilai yang biasa di ulangan matematika. Aku ingin menjadi model, tetapi mereka tidak menginginkannya. Mereka ingin aku sengsara. Aku lebih baik kabur dan melakukan apa yang aku suka. Aku tercengang. Begitu pula ibu dan ayah, yang pada saat itu sudah menyusul kami dan mendengar semua yang baru saja dia katakan. Ayah memeluk Olivia, lalu dengan suara emosional berkata, "Olivia, bukan kami melarangmu melakukan apa yang kamu mau. Kami hanya mengkhawatirkanmu. Kami hanya tahu bahwa industri ini bisa menjadi rumit, dan kami tidak ingin kamu terluka." Benar. Dan tidak benar kalau kami lebih mencintai Eddie daripada kamu. Kamu unggul dalam segala hal, dan kami tidak ingin Eddie merasa tertekan. Kami benar-benar minta maaf, Olivia. Kami semua mencintaimu. Oh tidak, Bu. Jangan khawatir. Aku tidak pernah merasa seperti itu. Sebenarnya, aku selalu mengagumi Olivia. Dan aku sedih saat dia mengabaikanku. Olivia menangis terseduh-seduh, dan seluruh keluarga kami berpelukan erat. Maaf mengganggu, tapi kalian pasti sudah tahu tentang Olivia yang menjadi bintang internet kan? Maksudku, mudah untuk mengetahuinya dari media sosialnya. Aku dengan malu-malu berkata, Aku tidak mengikuti akunnya. Aku pikir dia hanya ingin aku menyingkir. Henry kemudian menepuk kepalaku dan menunjukkan kepada kami akun media sosial Olivia. Wow, dia memiliki jutaan view dan follower. Kami semua menonton beberapa video TikToknya bersama-sama, dan dia benar-benar seorang bintang. Melihat betapa berartinya hal ini baginya, orang tuaku menyetujui gagasan dia menjadi model, dan mereka bahkan berterima kasih kepada Henry. Dan kemudian Olivia menghampiriku. "Hei Eddie, aku minta maaf karena dulu bersikap dingin. Ternyata kamu sangat mencintaiku dan akan mendukungku bagaimanapun caranya. Setidaknya sekarang aku tidak benar-benar jatuh cinta pada lelaki tua. Aku tidak perlu khawatir, ya kan?" Lalu semua orang tertawa. Oh, meskipun rencanaku tidak, berjalan sesuai rencana, aku masih menyebutnya sukses karena semuanya berakhir manis. Kalian kira semuanya sudah selesai ya? Tidak, belum. Ada satu lagi yang ingin aku tunjukkan. Malam itu untuk pertama kalinya, Olivia mengizinkanku masuk ke dalam kamarnya. Wow, rasanya seperti studio mini dengan senter mahal dan ring light dan kamera.
dan koleksi pakaian serta riasannya sangat mengesankan. Oh, ingatkah kamu tentang apa yang aku katakan di awal video tentang menjadi gadis biasa? Ya, ya, itu tidak berubah. Tapi sekarang aku dapat dengan yakin mengatakan bahwa ada satu hal yang aku miliki. Dan itu adalah kakak perempuan luar biasa yang mencintaiku tanpa syarat.